Bab 846. Pikiran buruk apa yang mungkin dimiliki Bao Bao? Berdiri di bawah pohon menjulang tinggi di Gunung Jiangcheng, Bao Bao mendongak. Itu cukup besar. Dia menendang pohon itu. Apakah kau, anak muda, yang membuat masalah? Di kejauhan, beberapa cendekiawan yang tengah melakukan penelitian terhadap Sakura Ilahi mengalihkan pandangan mereka sejenak, namun mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa saja dan tidak terlalu memperhatikan, lalu kembali pada diskusi mereka. Bisakah kamu melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini? Lu Ban bertanya. Ia melihat bahwa dari waktu ke waktu, wisatawan akan melewati pohon itu, dan banyak dari mereka yang memiliki wajah yang sama dengan Bao Bao, sesekali melirik ke arah ini. Apakah ini masalah? Bao Bao memiringkan kepalanya dan membalas. Memiliki ribuan mes yang lucu, bukankah itu hal yang baik? Memang. Lu Ban tidak membantah. Tapi salinan-salinanmu ini sepertinya punya niat jahat padaku. Tadi, mereka membuatku melayang, dan sepertinya mereka juga menimbulkan masalah bagi yang lain. Dia mengeluarkan telepon genggamnya, yang menayangkan berita tentang bagaimana beberapa organisasi internasional telah musnah karena menyembah Dewa Sakura. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi jangan menyembah dewa sembarangan. Bao Bao berkomentar. Orang-orang ini, menghadapi hal yang tidak diketahui, tidak hanya tidak memiliki rasa kagum, tetapi juga mencoba menggunakannya untuk menegaskan klaim mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Memang, Lu Ban tidak membantah. Membahas benar salahnya suatu hal dengan avatar dewa luar yang selaras dengan kekacauan itu seperti berdebat dengan orang asing di internet, sia-sia, tidak meyakinkan, dan membuang-buang waktu. Apapun yang dikatakan Bao Bao akan berlaku. Tapi salinan-salinan ini juga menyerangmu, kan? Lu Ban menambahkan. Memang benar, tapi aku bukan tipe orang yang picik. Upaya pembunuhan biasa saja tidak layak ditindaklanjuti terhadapku. Bao Bao membusungkan dadanya, tanpa sengaja menangkap tatapan mata para cendekiawan, yang kemudian cepat-cepat mengalihkan pandangan mereka lagi dan berpura-pura asyik dengan diskusi mereka. Apa sih sebenarnya maksud salinan-salinan ini? Melihat hal ini, Lu Ban memutuskan untuk mengubah cara bertanyanya. Sederhana saja, pohon ini berasal dari domain asing dan membawa polusi bersamanya. Datang ke dunia ini, ia harus menyebar, dan salinan-salinan ini adalah manifestasi dari penyebaran polusi itu. Bao Bao menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Lu Ban, seolah-olah ia sedang menjelaskan mengapa mereka harus makan terong untuk makan malam nanti. Dan sifat intrinsik polusi membuat mereka mencari sumber polusi di sekitar. Kalau soal sumber polusi aktif, selain saya, Anda juga, kan? Jadi, mereka yang memuja Sakura Ilahi menyediakan saluran bagi polutan ini, seperti kelompok yang terikat pada rel kereta api dalam masalah tram. Satu orang harus disingkirkan, kalau tidak, Andalah yang akan menjadi korbannya. Mendengar penjelasan Bao Bao, Lu Ban merasa itu dapat diterima. Salinan-salinan itu bisa dianggap separuh dari kehendak Sakura Ilahi. Jika ada kehendak kuat yang mengendalikan mereka, salinan-salinan ini bisa menjadi asisten Sakura Ilahi. Namun kini, karena Sakura Ilahi kehilangan inti, polusi yang tersebar akan menjadi seperti Bao Bao, berkeliaran di mana-mana. Jadi kita hanya perlu menemukan jiwa untuk Sakura Ilahi. Lu Ban mengira ini seperti komputer sungguhan yang terbuat dari daging dan darah. Tapi dia sendiri tidak tertarik dengan ritual pengorbanan itu, jadi dari mana dia bisa mendapatkan jiwa untuk dimasukkan ke sana? Haruskah dia meminjam satu dari Bao Bao? Dia sebelumnya pernah mengunjungi Hedao dan secara teori bisa membuat avatar. Lu Ban bertanya-tanya apakah dia tidak menyadarinya, atau Bao Bao memang tidak menyadarinya. Namun kalau dipikir-pikir lagi, dengan karakter Bao Bao, dia mungkin akan menjadi server dengan atribut yang buruk, sering terputus dan menyambung kembali, dengan latensi tinggi, dan kadang-kadang menyisipkan beberapa iklan yang meragukan. Kurang cocok. Dengan mengingat hal itu, Lu Ban merasa dia adalah kandidat yang paling cocok. Jari-jarinya meleleh, meneteskan genangan daging dan darah. Dagingnya bergeliat cepat, menyatu dengan Sakura Ilahi. Tak lama kemudian, di dalam Sakura Ilahi, sosok Lu Ban muncul. Ini adalah klon Lu Ban, tetapi tidak seperti kemampuan Bao Bao yang dapat secara spontan menciptakan avatar dengan kemauan sendiri. Klon ini pada dasarnya masih Lu Ban sendiri. Dia menggunakan jiwanya sendiri untuk sementara mengisi kekosongan Sakura Ilahi. Ini sebenarnya cukup merepotkan karena Divine Sakura bertugas sebagai server di Morning Star dan harus memantau kondisi setiap pemain, yang cukup menguras tenaga. Namun, bagi Lu Ban, seorang warga biasa yang penuh semangat, menghadapi begitu banyak hal terasa sangat berat. Tetapi tidak ada pilihan lain, karena dia benar-benar mencintai dunia ini. Teruslah seperti ini, dan polusi akan perlahan berpindah dari avatarmu kepadamu. Kamu akan terpapar polusi yang semakin banyak hingga akhirnya bermutasi. Bao Bao berkomentar. Jadi,
Maukah kamu membantuku? Lu Ban membalas. Itu bukan hal yang mustahil. Bao-bao menatap Sakura Ilahi dengan kilatan main-main di matanya. Lupakan saja, aku tidak ingin pemain suatu hari melepas helm mereka dan mendapati mereka semua memiliki wajahmu. Lu Ban dengan tegas menolak. Bukankah itu akan lebih baik? Bao-bao menggembungkan pipinya, tanda dia sedang marah. Kalau kau tak sanggup, aku selalu di sini untuk menyambutmu ke dalam keluargaku. Setidaknya dengan polusi, aku bisa membantumu menghilangkannya. Dia menambahkan, itu tidak perlu. Aku sudah dipilih oleh keheningan, dan pindah keyakinan mungkin akan mendatangkan hukuman ilahi kepadaku. Lu Ban memeriksa dirinya sendiri untuk memastikan dia tidak melakukan dosa kesombongan. Tes. Bao-bao tampaknya tidak memikirkannya, dia mengetuk Sakura Ilahi dan mendengar suara yang jelas. Suara yang bagus berarti kayu yang bagus. Apakah kamu berencana untuk mengirim para pemain ke domain asing lainnya untuk mengumpulkan pengetahuan? Bao-bao bertanya lagi. Itulah rencananya. Lu Ban melirik Bao-bao. Ada masalah dengan itu. Polusi di domain asing itu juga akan ditanggung oleh avatarmu. Kau benar-benar tidak egois. Mulut Bao-bao melengkung ke atas di sudutnya. Tidak ada pilihan. Lu Ban menjawab. Aku tidak seperti kalian, makhluk ilahi, yang terlahir sebagai makhluk ilahi. Untuk hidup sedikit lebih lama dan melihat lebih banyak dunia ini, aku hanya bisa melakukannya. Jika kau akhirnya berhasil dan menjadi penguasa kuno, aku akan sangat senang membawamu melihat lebih banyak kebenaran di dunia ini. Kata Bao-bao. Namun, saya punya intuisi bahwa Anda mungkin membawa masa depan yang sama sekali berbeda ke wilayah asing ini. Kalian tidak bisa menjelajahi masa lalu dan masa depan. Kenapa tidak melihatnya saja? Lu Ban bercanda. Itu tidak akan berhasil, bagiku. Spoiler adalah bentuk perilaku yang paling rendah. Demi menjaga kebahagiaan terbesar, aku ingin menyaksikan cerita ini terungkap dari sudut pandang yang sama denganmu. Bao-bao tiba-tiba terinspirasi. Saya baru saja punya pemikiran menarik. Lu Ban menjadi waspada. Begini, pemain Anda perlu menjelajahi domain asing lainnya, dan mereka pasti akan menghadapi berbagai macam bahaya, jadi penjelajahan mereka pasti akan lambat. Bao-bao menjelaskan. Jadi, aku bisa mengirimkan avatarku untuk membantu para pemainmu bereksplorasi. Dengan begitu, aku bisa menyaksikan perjalanan menarik melintasi domain asing secara langsung dan juga melindungi para pemain. Hebat, kan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Ban memandang Bao-bao, merasa pasti ada sesuatu yang menjebak. Jangan menatapku seperti itu. Apa niat buruk Bao-bao kecil? Dia berkedip. Anda punya banyak niat buruk. Lu Ban berpikir dalam hati. Bab 847. Perawatan akhir hayat. Meskipun Lu Ban merasa bahwa inkarnasi dewa luar ini mungkin memang memiliki niat buruk, bagaimanapun juga, ia adalah makhluk paling tercemar di dunia ini. Jika ia benar-benar ingin membuat masalah, tak perlu ada tipu daya. Jadi, karena Bao-bao telah menawarkan untuk mengirimkan avatar guna membantu para pemain tersebut, akan bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan itu. Lu Ban menyetujui dengan tegas. Kembali ke perusahaan, ia segera mengatur putaran pengujian baru untuk Morning Star. Kali ini, Lu Ban melakukan 2 percobaan. Salah satunya adalah untuk melihat apakah pemain yang telah memperoleh kemampuan super karena insiden negeri malam dapat menggunakan kekuatan mereka di domain asing. Yang lainnya adalah untuk mengetahui apakah pemain biasa dapat memperoleh kemampuan kekuatan super baru di bawah pengaruh infusi pengetahuan di domain asing. Pemain yang sudah memiliki kemampuan super sebenarnya telah mencapai tujuan dasar Lu Ban untuk tahan terhadap polusi, dan pemandangan serta pengalaman dari domain asing yang normal tidak akan lagi menyebabkan penurunan kewarasan mereka. Namun, rakyat jelata adalah mayoritas, dan mereka pasti akan menghadapi berbagai tingkat korupsi akibat polusi. Jika mencapai perlawanan universal terhadap polusi adalah tujuan Lu Ban, maka menjadikan rakyat jelata sebagai sasaran polusi adalah langkah yang tak terelakkan. Percobaan pertama berjalan dengan baik, para pemain itu dengan gembira menyelesaikan tugas yang sama di Silent Lens milik Lu Ban yang pernah ia lakukan. Namun, yang kedua sedikit lebih merepotkan. Orang-orang biasa yang terpapar polusi pasti akan mengalami masalah mental, yang menurunkan kewarasan mereka, dan dalam kasus yang parah, bahkan mengalami mutasi. Meskipun, dengan bantuan Bao-bao, orang-orang ini mungkin tidak langsung mati atau berubah menjadi monster, gangguan mental akibat bermain game tetap akan berdampak besar pada reputasi bintang kejora Lu Ban. Silent Media, perusahaan Lu Ban, bukanlah kerajaan perusahaan besar yang mencakup beberapa negara dan dapat secara langsung mengendalikan opini publik untuk menekan masalah ini. Jadi, Lu Ban punya ide lain. Yaitu untuk menemukan beberapa pasien yang sakit parah yang sudah diambang kematian dan telah kehilangan harapan untuk masa depan, dan membiarkan mereka mencobanya.
Mungkin kedengarannya tidak manusiawi untuk mengatakan ini, tetapi karena mereka memang ditakdirkan untuk mati, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk bersinar terang dan menjalani kehidupan yang relatif luar biasa. Dengan pemikiran ini, Lu Ban segera menghubungi klinik perawatan paliatif di Rumah Sakit Rakyat Ketiga Kota Jiangcheng melalui Tang Yu. Sebagian besar pasien yang tinggal di bangsal ini sakit parah dan berada di ambang kematian, dengan peluang kesembuhan yang hampir nol. Perawatan untuk memperpanjang hidup terlalu menyakitkan, sehingga demi mempertahankan sedikit martabat dan kedamaian di hari-hari terakhir mereka memilih klinik ini. Di sini, dokter dan perawat umumnya memberikan perawatan untuk meredakan nyeri, dengan mengutamakan kemauan pasien, dan anggota keluarga sering datang menemani, menciptakan suasana hangat dan lembut. Bertentangan dengan harapan awal Lu Ban, yang berada di bangsal ini bukan hanya orang tua, tetapi juga sejumlah anak muda. Kanker adalah alasan utama mengapa sebagian besar anak muda dirawat di sini, dan banyak dari mereka memiliki rambut yang sangat pendek akibat radioterapi. Setelah menghentikan perawatan tersebut, mereka justru tampak jauh lebih sehat. Pasien ini dulunya bekerja di sebuah perusahaan internet, jelas dokter itu sambil melihat ke belakang pasien. Sepertinya dia sudah bekerja keras sejak masa kuliah dan selalu berusaha menjadi yang terbaik di perusahaan. Namun, dia kemudian menderita kanker esofagus, yang disebabkan oleh kebiasaan makan yang tidak teratur dan makanan siap saji yang tidak higienis. Karena takut, Lu Ban buru-buru menghapus aplikasi pesan antar dari ponselnya. Ada pula pasien muda dan pasien setengah baya lainnya di klinik tersebut, yang sebagian besar telah terserang penyakit terminal akibat alasan gaya hidup dan akhirnya dikirim ke sini. Mungkin karena sikap tradisional para lansia, keluarga mereka masih berharap untuk memperpanjang umur mereka, sehingga lebih sedikit dari mereka yang dikirim ke klinik ini, sehingga mengakibatkan demografi yang lebih muda. Ini sebenarnya sangat sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Lu Ban. Agak memalukan untuk mengatakannya, tetapi ketika Dr. Tang pertama kali menghubungi saya pikir departemennya mulai menawarkan layanan prapenjualan. Haha, canda dokter itu, mencoba mencairkan suasana yang agak berat. Dokter, saya akan menyumbangkan bintang kejora untuk Anda. Perangkat realitas virtual ini akan memungkinkan pasien-pasien ini merasakan dunia luar tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Saya yakin ini juga merupakan bentuk kepedulian untuk saat-saat terakhir mereka. Lu Ban mengemukakan alasan yang telah disiapkannya sebelumnya. Dia tidak benar-benar berbohong. Jika pasien terpilih ini berhasil mendapatkan sesuatu melalui penjelajahan mereka di domain asing, hal itu bahkan dapat meningkatkan kondisi fisik mereka dan memperpanjang umur mereka. Setidaknya, membiarkan orang-orang yang sekarat ini memulai perjalanan yang panjang dan aneh pada akhirnya memberi mereka sedikit penghiburan. Perangkat Morningstar segera dikirim ke rumah sakit. Bagi pasien-pasien ini, hal-hal di dunia nyata tidak lagi menarik minat mereka. Kehidupan mereka sebagian besar damai dan tenang, dan mereka telah memaksa diri untuk melepaskan obsesi apapun yang mereka miliki. Jam-jam terakhir di kamar rumah sakit merupakan proses rekonsiliasi dengan diri sendiri. Atau lebih tepatnya, selama tahap ini, yang terbaik adalah tidak terlalu terlibat dengan dunia untuk menghindari kerinduan yang tidak perlu. Jadi, bahkan ketika bintang fajar tiba, sebagian besar pasien tidak tertarik menggunakannya. Namun ada beberapa pengecualian. Kecheng adalah salah satunya. Dia adalah pasien yang bekerja di internet dan didiagnosis menderita kanker esofagus. Awalnya, ia adalah seorang juara kompetitif, bekerja keras dari masa kanak-kanak hingga dewasa, baik secara akademis maupun profesional, berharap usahanya akan mengubah takdirnya dan menjadikannya orang sukses. Namun kedatangan penyakit itu menghancurkan rencananya, perusahaannya merosot, teman-teman menjadi jauh, dan bahkan keluarga jarang berkunjung setelah mengetahui penyakit terminalnya. Ketika tabungan yang diperolehnya dengan susah payah selama bertahun-tahun hampir habis, Kecheng memilih untuk berhenti berobat. Rasa sakit itu telah menyiksanya sedemikian rupa sehingga ia hampir tidak menjadi manusia lagi, dan ia memutuskan untuk membuat kepergian terakhirnya dengan lebih bermartabat. Menunggu kematian lebih merupakan perasaan hampa daripada rasa sakit. Anda tidak pernah tahu apakah Anda akan bangun keesokan harinya, setiap gerakan yang Anda buat, setiap kata yang Anda ucapkan, memiliki bobot sebagai wasiat terakhir. Terlebih lagi, mata semua orang yang mengenalmu menatapmu dengan rasa iba. Pada malam hari, Kecheng di kamar rumah sakitnya menatap helm di atas meja. Dia pernah mendengar tentang bintang kejora sebelumnya. Konon, benda itu adalah benda yang melampaui zaman. Karena pernah bekerja di perusahaan internet, Kecheng secara alami tertarik, tetapi untuk mencegah dirinya terlalu terikat dengan dunia, dia menahan keinginan untuk terlibat dengannya. Namun kini, tanpa diduga, sebagian hartanya telah disumbangkan ke rumah sakit. Kecheng menatap helm itu dan mendesah. Jika perangkat ini benar-benar ajaib seperti yang digembar-gemborkan secara daring, maka ia pun dapat menjadi saksi sejarah. Berpikir demikian, dia mengenakan helm.
Hamparan bintang yang luas muncul di depan matanya. Selain lingkungan sekitarnya, hal pertama yang diperhatikan Keceng adalah hal lain, tubuhnya tak lagi merasakan nyeri tumpul. Daerah yang terkena penyakit itu terasa seakan telah sembuh total, begitu baiknya hingga tidak dapat lebih baik lagi, dan pemikiran ini saja membuatnya merasa perjalanan ini berharga. Setelah menikmati perasaan tubuh yang sehat, Keceng siap mengikuti petunjuk dalam manual untuk menjelajahi lanskap dunia. Namun, sebuah pintu tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam bidang penglihatannya, beberapa baris teks berwarna perak muncul dengan acuh tak acuh. Apakah kamu ingin memahami arti kehidupan? Apakah kamu ingin benar-benar hidup? Ya, tidak. Keceng mengerutkan kening. Bab 848. Bereinkarnasi ke dunia lain. Keceng belum pernah membaca novel web apapun dan tentu saja tidak begitu paham tentang konsep-konsep seperti aliran tak terbatas, ruang dewa utama, alam tak terbatas, dan sebagainya. Ketika ia melihat kata-kata itu, ia merasa tidak nyata. Bagaimanapun juga, tempat ini virtual. Dia lalu mengejek pikirannya sendiri. Itu hanya permainan, bagaimanapun juga. Mungkin juga berupa teks penjelasan untuk meningkatkan rasa mendalaminya. Keceng menatap kata-kata itu, tenggelam dalam pikiran mendalam. Apakah dia pernah benar-benar hidup? Sebagai seorang anak, mewarisi harapan orang tuanya, ia hanya fokus pada belajar, dan beberapa hobinya pun sirna di bawah rentetan ujian yang tiada henti. Jika tiba saatnya bekerja, ia tidak punya waktu untuk menikmati hidup, yang ada di pikirannya hanya bagaimana menghasilkan lebih banyak uang selagi muda. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Dia tertawa, berpikir bahwa dirinya bersikap terlalu sensitif, bagaimanapun juga, itu hanya sebuah teks. Dia mengklik, ya. Tiba-tiba, langit berbintang di sekelilingnya tampak mengalami perubahan, menjadi misterius dan mendalam, dan di depan, sebuah pintu kayu muncul. Pada saat yang sama, serangkaian kata mengalir seperti air terjun di depan mata Keceng. Autentikasi berhasil. Selamat datang menjadi Silen Chosen One ke-37. Pemuatan sistem. Sistem termuat. Tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan tuan rumah, meningkatkan tingkat hiburan spiritual, dan memperkaya kehidupan yang sempurna. Semua fungsi sistem ini terbuka untuk akses gratis, tanpa perlu isi ulang. Harap waspada terhadap segala bentuk informasi penipuan isi ulang. Atur waktumu dengan bijak, nikmati hidup sehat. Kami berharap Anda memiliki kehidupan yang menyenangkan. Keceng terdiam sesaat. Isi kata-katanya terlalu mirip instruksi permainan. Ya, ini adalah permainan, jadi tak ada masalah di sana. Dia mendorong pintu perunggu kuno itu hingga terbuka, dan tak lama kemudian, di tengah kabut yang berputar-putar, dia merasa seolah-olah dunia berputar, pemandangan di sekitarnya kehilangan warnanya, berubah menjadi warna abu-abu. Saat dia berdiri di tanah yang kokoh lagi, dia merasakan vertigo yang hebat. Awalnya ia mengira ada masalah dengan keseimbangannya, tetapi segera, Keceng menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dia berdiri di atas kapal. Kapal itu tampak seperti sesuatu dari era abad pertengahan, juga dilengkapi layar, dan para pelaut berlalu lalang ke sana kemari, mengenakan pakaian yang tampaknya bergaya timur. Serangan musuh, kibarkan bendera, semua orang kemeriam, bersiap menghadapi musuh. Seorang pria yang tampak seperti kapten sedang memegang kemudi, meneriakkan perintah di tengah angin kencang. Tak jauh dari sana, badai tengah melanda, dan di atas ombak, sebuah kapal hitam muncul, bergoyang terombang-ambing oleh gelombang. Di kapal itu berkibar bendera hitam, dihiasi lambang tengkorak, persis seperti kapal bajak laut legendaris. Apakah pemandangan ini nyata? Keceng merasakan kelembapan dari ombak di wajahnya, mendengar angin menderu, dia belum pernah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya, dia bahkan belum pernah pergi ke laut. Perasaan ini lebih nyata daripada permainan apapun, bahkan lebih nyata daripada dunia yang biasanya dirasakan Keceng. Dia merasakan darahnya mengalir deras sejak diagnosisnya, dunianya terasa terhenti, tetapi kini, debaran di dadanya memberinya perasaan nyata bahwa dirinya hidup. Bersamaan dengan itu, teks berwarna abu-abu keperakan muncul sekali lagi di bidang penglihatannya. Laut misterius. Di atas lautan, ada legenda harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Raja bajak laut, setelah seumur hidup menimbun harta, telah mengubur emasnya di sebuah pulau tak bernama. Bangkai kapal yang syarat harta karun terletak di teluk dangkal, dan di dalam gua-gua misterius, tersimpan rahasia kehidupan abadi. Putri duyung bernyanyi, monster laut mengamuk, badai menghantam baja, dan legenda terungkap di sini. Kau berlayar bersama armada, semua demi mengejar anggur emas yang memberikan keabadian. Hanya dengan seteguk cairan emas itu, semua penyakit dan rasa sakit akan meninggalkanmu. Tujuan misi, menemukan anggur emas. Apakah ini benar-benar permainan? Terlalu nyata. Kalau saja kata-kata ini tidak muncul untuk mengingatkan Keceng bahwa ini adalah permainan,
dia pasti sudah salah mengira bahwa ini adalah perjalanan ke dunia lain. Anggur emas, ramuan kehidupan, apakah itu benar-benar ada? Keceng memperhatikan deskripsi misi tersebut, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jika dunia ini benar-benar memiliki anggur emas, dapatkah itu menyembuhkan penyakitnya sendiri? Tidak, ini hanya permainan, apa yang kupikirkan. Dia mengejek dirinya sendiri, yakin bahwa dirinya kewalahan oleh adegan-adegan yang terlalu realistis yang membuatnya berfantasi liar. Bagaimanapun, tujuan permainan ini adalah mengalahkan bajak laut dan menemukan harta karun, seperti petualangan Indiana Jones. Saat Keceng memikirkan hal ini, dia mendengar sebuah suara. Ini bukan permainan. Suaranya jernih, setajam mata air pegunungan yang dingin, datang dari seorang gadis muda yang duduk di atas tiang kapal. Ia mengenakan celana kulit pelaut dan rompi, lengkap dengan sepatu bot, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ada senyum di wajahnya yang tampak agak riang namun tak bisa diabaikan. Keceng belum pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Ia tertegun sejenak, tak mampu tersadar meski dihujani tembakan meriam. Kamu telah datang ke dunia lain, tapi jangan khawatir, aku akan memastikan kamu meninggalkan tempat ini setidaknya dengan nyawamu. Gadis itu terjatuh dari tiang kapal dan mendarat dengan kokoh di dek. Ledakan. Bola meriam ditembakkan dari meriam ke arah kapal bajak laut yang jauh, beberapa jatuh ke air dan menyebabkan cipratan yang menjulang tinggi. Dalam situasi kritis ini, tatapan Keceng tidak bisa lepas darinya. Dunia lain. Bukan game. Keceng mengira gadis itu bercanda. Namun kemudian, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah kamu NPC? Bagaimana kamu tahu aku bukan dari dunia ini? Apa kamu juga pemain? Dia bertanya dengan cepat. Mengapa kamu tidak mencoba keluar? Gadis itu menatap Keceng dengan tatapan main-main dan mengajukan pertanyaan. Keceng segera mencari opsi keluar, tetapi setelah melihatnya dengan saksama, dia menyadari opsi itu sebenarnya tidak ada. Ketika ingin melepaskan helmnya, Keceng, bagaimanapun ia bergerak, tidak dapat menyentuh helm aslinya. Berhentilah memikirkan semua omong kosong itu, mereka akan segera datang. Lebih baik kau fokus untuk bertahan hidup sekarang. Gadis itu menyeringai dengan sedikit godaan, sambil menunjuk ke depan. Keceng memperhatikan kapal bajak laut yang mendekat, merasakan detak jantungnya berdebar di telinganya, rasa antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dadanya. Apakah dia benar-benar telah menyeberang ke dunia lain? Di sini, apakah tubuhnya sehat? Dan bukankah ini jelas bukan zaman modern, tetapi zaman pelayaran besar, lengkap dengan anggur emas untuk keabadian? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan berfermentasi dalam benaknya, dan Keceng tiba-tiba merasa segar kembali. Dia memandang para bajak laut, yang kini cukup dekat untuk melihat wajah mereka, dan keberanian mengalir dari telapak tangannya. Mengambil senjata, Keceng merasakan untuk pertama kalinya, begitu nyata, sensasi hidup. Di belakangnya, gadis cantik itu menyunggingkan senyum menawan, seakan menanti tontonan bagus. Bab 849. Hidup yang sesungguhnya. Tugas selesai. Sekarang mulai kembali. Keceng menatap kata-kata dingin dan acuh tak acuh di hadapannya, serta secangkir cairan emas di tangannya, merasakan rasa tidak percaya. Dunia ini sebenarnya memiliki anggur emas. Berasal dari pengorbanan aneh di tengah lautan, itu adalah harta karun yang diberikan ke dunia ini oleh eksistensi agung yang tak terlukiskan, tak terlihat. Tentu saja, harga untuk semua anugerah takdir telah lama ditandai secara rahasia. Para alkemis di kapal itu telah mengorbankan seluruh awak kapal, hanya untuk ditukar dengan 4 cangkir anggur emas, 2 cangkir dikonsumsi, sementara para alkemis yang tersisa saling membunuh, dan akhirnya mati di laut. Sang alkemis yang selamat juga mengalami kesulitan setelahnya, hanya meninggalkan sedikit informasi, dan menjadi tempat berkembang biaknya legenda anggur emas. Namun, anggur itu memang asli. Keceng telah menempuh perjalanan sejauh ini, membunuh bajak laut, melawan monster laut, menantang jebakan dan mekanisme berbahaya, dan bahkan harus menghadapi monster penjaga yang misterius dan tak terduga. Transendensi dunia ini telah jauh melampaui harapannya. Bahkan dalam mimpi buruk yang paling gila sekalipun, Keceng belum pernah melihat monster yang tak terlukiskan seperti itu. Kini, pada saat ia telah menyelesaikan misinya, tangannya masih gemetar, karena gembira dengan pemandangan mengerikan yang baru saja berlalu dan juga karena berduka atas rekan-rekannya yang telah hilang di sepanjang jalan. Siapa yang dapat membayangkan bahwa dari seluruh kapal, hanya 2 yang berhasil sampai di sini? Perasaan, hidup tidak pernah begitu luar biasa. Tanpa ragu, dia menghabiskan isi cangkir itu. Cairan dingin dan bening mengalir ke tenggorokannya, sebuah kekuatan yang melampaui pemahaman ilmiah tengah membentuk kembali tubuhnya, dia dapat melihat luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, dan lubang besar yang mengancam jiwa itu perlahan-lahan menutup. Dia merasakan gelombang kekuatan,
penglihatannya menjadi jelas, dan dia merasa terlahir kembali. Benda ini mungkin tidak terlalu berguna, tapi seharusnya lebih dari cukup untuk memperpanjang hidupmu. Tapi, semuanya ada harganya. Di sampingnya, gadis muda bercelana kulit dan sepatu bot tinggi berbicara dengan geli, membuat jantung Keceng berdebar kencang. Memperpanjang hidup, maksudmu itu tidak memberikan keabadian. Dia menatap gadis muda itu dengan heran. Dia tampak rapuh, tetapi kekuatan tempurnya tak terduga dalamnya, bahkan di saat-saat paling kritis, dia berjalan dengan tenang, tidak menghiraukan monster. Dan monster-monster yang mengerikan dan pembunuh itu tampak jinak seperti anak kucing dan anak anjing di hadapan gadis ini. Siapakah sebenarnya dia? Keceng telah mengajukan pertanyaan, tetapi dia tidak menjawab secara langsung. Tentu saja, tidak ada kisah cinta yang menggetarkan hati atau situasi yang mengancam jiwa yang memicu ikatan di antara mereka, dia hanya merasakan rasa takut terhadap gadis ini. Sekarang, dia memberitahu Keceng bahwa anggur emas legendaris ini hanya dapat memperpanjang umur, tidak memberikan keabadian, membuatnya tercengang. Mana ada yang namanya keabadian? Apa kau lihat monster-monster itu tadi? Begitulah jadinya orang-orang setelah mereka dipelintir oleh anggur emas dan tidak bisa mati. Bibir gadis itu melengkung membentuk senyum, berbicara dengan rasa schadenfreude. Kamu sendiri menderita penyakit terminal. Anggur emas hanya bisa meringankan gejalanya. Awalnya, kamu mungkin hanya punya waktu hidup setengah tahun. Sekarang setidaknya kamu bisa hidup 2 atau 3 tahun lagi. Bukankah itu sesuatu yang patut dirayakan? Mendengar kata-kata gadis itu, Keceng terkejut. Memang, dia sudah memiliki waktu pinjaman, dan sekarang setelah petualangan ini, mampu hidup beberapa tahun lagi adalah hal yang di luar keajaiban medis apapun. Kalau saja dia tidak melihat dan melakukan sendiri semua itu, Keceng mungkin akan berdoa kepada para dewa, mengira mereka telah memberikan mukjizat kepadanya. Jika kau benar-benar ingin menyembuhkan dirimu sendiri, maka teruslah menjelajahi wilayah asing ini, tunggu misi berikutnya, dan berikan semua yang kau punya untuk bertahan hidup, kata gadis itu, seolah-olah dia sedang mengantisipasi sesuatu, meninggalkan Keceng dalam keadaan linglung. Pemandangan di sekelilingnya berubah, dan Keceng menemukan dirinya kembali di antara bintang-bintang. Kali ini, ia bisa merasakan dengan jelas kehadiran tubuhnya. Membuka panel permainan, ia menemukan tombol keluar dan menghela napas lega. Setelah keluar dari permainan dan melepas headset, Keceng menemukan bahwa hanya 1 jam telah berlalu. Dia jelas telah menghabiskan sedikitnya sebulan di laut itu. Rasa sakit di perutnya telah berkurang drastis. Keceng duduk dan melangkah ke tanah, dan sentuhan keras itu memberinya sensasi yang tak nyata. Apakah dunia laut itu nyata, atau ini kenyataan? Gadis muda yang cantik itu pun tak lagi di sisinya, semuanya terasa seperti mimpi. Keceng mengepalkan tinjunya dan menyadari bahwa kekuatannya memang meningkat pesat. Ia ingin sekali memastikan kondisi tubuhnya. Ketika Keceng mencarinya, dokter itu merasa sedikit bingung. Kondisi Keceng sudah mendekati terminal, dan departemen mereka biasanya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Dengan datang menemuinya sekarang, mungkinkah Keceng merasakan sesuatu? Dalam banyak kasus, orang yang mendekati ajalnya mempunyai firasat, mungkin Keceng juga merasa ada yang tidak beres. Dokter hanya melakukan pengambilan darah dan tes, tetapi hasilnya baru akan keluar keesokan harinya, jadi ia menyuruh Keceng pulang dan beristirahat dengan tenang. Akhirnya, ia mempertimbangkan apakah ia harus melibatkan rekan dari Departemen Psikologi. Keesokan harinya, ketika dokter menerima laporan lab, matanya terbelalak tak percaya. Petik 2 titik titik titik. Tubuh Anda, meskipun sel kanker masih ada, bagian yang sakit sudah mulai sembuh secara spontan, beberapa organ yang terdampak penyebaran bahkan sudah diperbaiki. Bagaimana mungkin? Tanya dokter itu kepada Keceng, tetapi tak lama kemudian ia berbalik dan menambahkan. Namun, karena sel kanker masih ada, kondisi Anda tetap perlu ditangani dengan hati-hati. Tapi saya rasa Anda bisa mempertimbangkan pengobatan aktif, tentu saja, keputusan akhir ada di tangan Anda. Dokternya juga merasa bimbang. Dalam situasi ini, jika mereka memulai perawatan aktif, mungkin keadaan akan berbalik dan memungkinkannya bertahan hidup. Namun apabila pengobatannya tidak efektif, maka itu sama saja dengan memberi pasien yang sudah siap meninggalkan dunia ini, harapan hanya untuk diambil kembali, sehingga menyebabkan bahaya kedua. Lagi pula, pasien yang meninggalkan departemen perawatan paliatif hanya terlihat berbaring, tidak pernah berjalan keluar. Saya mengerti. Awalnya bingung, Keceng merasa sangat terkejut saat menerima laporan dokter. Ini hanya permainan, kenapa jadi seperti ini? Ini bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan tetap optimis. Anggur emas telah secara nyata memperpanjang hidupnya. Jika dia bisa menemukan lebih banyak anggur emas, atau barang serupa. Dia teringat kata-kata gadis muda yang cantik itu. Segala yang diinginkannya berada di domain asing. Perasaan sebenarnya saat hidup.
Keceng berpikir dalam hati dan segera menyusun rencana. Keesokan harinya, Keceng langsung menjalani prosedur pemulangan. Ia tidak lagi membutuhkan lingkungan yang nyaman atau menunggu kematian. Dia ingin hidup, terus hidup, lebih cemerlang daripada orang lain. Setelah keluar dari rumah sakit, menghirup udara segar di luar, tanpa bau disinfektan, tugas pertama Keceng adalah pergi ke mall terdekat, membeli bintang fajar, dan tanpa sempat merapikannya, ia langsung masuk ke akunnya begitu sampai di rumah. Selamat datang di negeri sunyi. Teks yang familiar muncul di depan matanya, dan Keceng merasakan kelegaan yang mendalam. Bab 850. Momen kenaikan. Luban membuka matanya, merasakan pengetahuan mengalir ke dalam pikirannya. Bao-bao memang membantu Luban mengakses berbagai alam asing untuk menyerap ilmu pengetahuan dan menjelajahi dunia yang tak dikenal, melindungi anak-anak yang tidak tahu apa-apa agar tidak menyelami terlalu dalam alam asing dan merusak otak mereka, keluar dari bangsal perawatan paliatif, hanya untuk berakhir di bangsal psikiatri. Dan para pemain yang berada di ambang kematian ini memang cukup mengesankan. Mungkin karena mereka telah melihat segalanya dan hanya berpikir bahwa hidup terus adalah sebuah kemenangan, mereka menunjukkan keberanian yang mengagumkan dalam menghadapi segala jenis bahaya dan ketakutan, bahkan mengungguli mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan misi. Tentu saja, hidup mereka kurang lebih diperpanjang dalam menjalankan misi ini. Karena apa yang mereka hadapi adalah pencemaran dari wilayah asing, dan pencemaran ini sendiri memiliki kekuatan. Korosi yang ditimbulkannya pada tubuh manusia sebenarnya membatasi bagian-bagian yang bermutasi. Kanker manusia tidak sebanding dengan mutasi domain asing. Luban dengan demikian menyaksikan banyak sejarah di wilayah asing tersebut. Seperti ombak yang mengerikan di atas Hedao, legenda putri duyung dan monster laut, beserta harta karun yang tersembunyi. Seperti naik turunnya negeri malam di tengah gelombang iblis, dan kejahatan yang berkembang biak di sudut-sudut tersembunyi. Seperti makhluk-makhluk yang berjuang di selokan-selokan ibu kota yang terbengkalai, persekongkolan yang saling bersilangan dalam pesta-pesta mewah. Seperti ekspedisi mencari sumber air di Wastelen, dan kota-kota yang dibangun kembali di atas reruntuhan. Dan seperti piramida terbalik yang berdiri di padang pasir di wilayah asing yang tidak dikenal. Pengetahuan ini terus membanjiri pikirannya, mengikis dan memutasi setiap sel. Polusi yang berlebihan menyebabkan seluruh bentuknya runtuh dan mendidih, seperti lumpur yang bau. Ketika pemain terakhir kembali dan fase ini berakhir sementara, Luban akhirnya kembali ke wujud manusia. Dia berdiri, tangannya masih agak tidak dapat dikenali sebagai tangan manusia. Dari telinganya tumbuh tunas-tunas hijau, dan daun-daunnya yang rakus menyerap sinar matahari, berbunga menjadi bunga-bunga bermulut. Sisik-sisik akan muncul di tubuhnya dari waktu ke waktu, lalu menghilang dengan cepat dan digantikan oleh kulit sehalus kulit ikan lele, yang segera menumbuhkan duri-duri runcing, yang mekar dengan tunas-tunas baru dan kemudian layu. Adapun organ-organ dalamnya, mereka telah melalui 3 perang dunia selama waktu ini, hati adalah yang pertama menyerah, dimakan oleh ginjal di sebelahnya, sementara lambung bersekutu dengan usus, bersiap untuk menyeberangi diafragma dan maju menuju paru-paru, dengan jantung yang hilang di suatu tempat yang tidak diketahui, tetapi masih mempertahankan detaknya. Dalam visi Luban, dunia tidak lagi seperti sebelumnya. Meja, tempat tidur, komputer semuanya telah berubah menjadi bentuk aneh, seolah-olah mereka memperlihatkan diri mereka yang sebenarnya, cacing-cacing kecil melayang di udara, menempel di dinding dan tirai, menggerogoti segalanya. Luban menutup matanya, lalu membukanya lagi, akhirnya mengembalikan dunia ke keadaan semula. Dia melirik kemajuan misinya. Pengetahuan, 8.520.000 per 10 juta. Dengan usaha para pemain, kemajuan akumulasi pengetahuan cukup cepat, jauh melampaui harapan Luban. Dia hanya membutuhkan mereka untuk menjalankan misi kedua, dan Luban merasa dia bisa mencapai tujuan kecilnya kali ini. Dia beristirahat sejenak, menyalakan TV, dan melirik berita. Terkait dengan serangkaian insiden kekerasan sebelumnya di luar negeri, banyak organisasi yang mengeluarkan pernyataan dan mengklaim bertanggung jawab, mungkin karena kematian serentak yang aneh itu memiliki sedikit misteri, karenanya, organisasi-organisasi ini merasa mereka dapat menggunakannya untuk menunjukkan kehebatan mereka dan mengambil tanggung jawab. Penyelidikan terus berlanjut, dan untuk saat ini, Luban belum menemukan jejak apapun mengenai pergerakan Bao-Bao. Dia menangkap berita kedua. Itu kira-kira tentang sebuah wahana luar angkasa yang telah diluncurkan sebelumnya, dikirim ke luar bumi untuk mencari potensi kehidupan di luar bumi. Hal itu diangkat sekarang karena wahana itu tampaknya telah menerima beberapa sinyal rutin. Alam semesta sebenarnya dipenuhi dengan beragam sinyal, beberapa di antaranya kuno, berasal dari miliaran tahun yang lalu, beberapa hanya berupa kebisingan, dan yang lainnya adalah tangisan yang dipancarkan saat bintang-bintang lahir dan mati. Sebagian besar sinyal ini kacau dan tidak teratur, sinyal reguler jarang ditemukan. Penyebutan sinyal-sinyal teratur menunjukkan kemungkinan adanya komunikasi dari sebuah peradaban,
seperti manusia yang juga telah mengirimkan banyak sinyal teratur ke alam semesta hingga saat ini. Jika suatu hari makhluk luar angkasa menerima sinyal-sinyal ini, mereka mungkin juga menganggap lagu Golden Bumper Harvest sebagai pesan terakhir dari beberapa peradaban alien. Berita terus berlanjut, dan saat mendengarkan sinyal yang diputar, Luban tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa sinyal itu terdengar samar-samar familiar. Seperti gumaman makhluk yang tak terlukiskan. Atau mungkin, aho, bau-bau bersin dan menggosok hidungnya. Tubuh manusia memang tidak nyaman, masih saja bersin-bersin. Dia tiba-tiba muncul di sofa di sebelah Luban, masih mengenakan kaos kebesaran dan celana jeans. Kedengarannya agak familiar. Luban melirik bau-bau. Apakah itu suaramu? Dia menunjuk ke layar televisi. Kedengarannya seperti aku. Hah, bagaimana rekamannya? Dia mendekat ke televisi, mendengarkan dengan saksama. Saya hanya lewat di sana, berbicara sendiri sebentar, saya tidak melakukan apapun pada detektor Anda. Dia menjelaskannya seperti itu. Benarkah kau tidak? Luban tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa bau-bau mungkin menambahkan sesuatu yang lain pada detektor itu, lalu menuntun manusia untuk menemukan kehidupan di luar bumi, yang kemudian memicu gelombang pemujaan yang gila-gilaan. Saya tidak tertarik dengan hal semacam itu. Bau-bau melambaikan tangannya. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Luban merasa kemampuan membaca pikiran ini agak keterlaluan. Jangan bicarakan itu dulu, apakah kamu sedang bersiap untuk mengirim mereka ke domain asing yang baru lagi? Bau-bau menusuk tangan Luban, dan ototnya ambruk seperti lumpur. Luban menjawab. Meskipun kemampuanmu untuk menahan polusi jauh melebihi siapapun yang pernah kulihat sebelumnya, tetap saja ada batasnya, dan jika kau tidak bisa menjadi eksistensi seperti kami, makhluk-makhluk itu pasti akan mengalahkanmu. Bau-bau berkata dengan sedikit khawatir. Nada bicaranya bagaikan menyaksikan mainan kesayangan seseorang direbut oleh anjing tetangga yang galak, sambil takut mainan itu akan tercabik-cabik oleh giginya yang tajam. Serius, kenapa tidak jadi anggota klanku? Gelarnya mungkin terdengar kurang menarik, tapi setidaknya mirip seperti menjadi penguasa kuno, cukup menyenangkan, loh. Tidak, terima kasih. Luban belum punya rencana untuk menjadi mainan. Lagi pula, dia punya firasat. Meskipun pengetahuan dari domain asing menyebabkan tubuhnya mengalami mutasi, semangat Luban tumbuh semakin kuat, seringkali ia dapat mengabaikan seluruh domain asing, mengungkap semua rahasianya. Seolah-olah, dalam sebuah permainan, tubuh karakter masih terbatas pada layar, tetapi pikiran mereka telah bergerak melampaui layar, duduk bersama para pemain. Mungkin ketika pengetahuannya mencapai batasnya, Luban mungkin juga melampaui keterbatasan manusia, naik ke tingkat dewa. Bab 851. Ini adalah poin pengetahuan, ini akan diuji. Keceng membuka matanya dan melihat jam elektronik di sampingnya. Waktu menunjukkan pukul 6 tepat, dan hari sudah mulai terang. Hari-hari musim panas memang selalu panjang. Jangkrik-jangkrik belum terbangun, dan suasana di sekitarnya terasa sunyi senyap, kecuali suara sapu yang disapu petugas kebersihan di lantai semen. Selamat pagi, katanya pada bayangannya di cermin, lalu mengambil pena dan mencoret tanggal hari itu di kalender. Dia telah menjalani hari yang lain. Sejak keluar dari rumah sakit, Keceng merasa seolah-olah waktu yang sebelumnya terhenti, mulai mengalir lagi. Meskipun tubuhnya kadang-kadang masih merasakan sakit yang amat sangat, rasa sakit yang membuatnya ingin mengakhiri semuanya saat itu juga, harapan terus menopang Keceng, dan ia pun bertahan. Dia berjalan menuruni tangga dan bersiap untuk jogging sebentar untuk berolahraga. Dia melihat lelaki tua dari sebelah, yang sedang melakukan latihan pagi, dan lelaki tua itu pun melihat Keceng, dengan sorot mata yang agak aneh. Bagaimana kesehatanmu? Memang aneh bagi seorang pria berusia 70 tahun untuk menanyakan kesehatan seorang pemuda berusia 30 tahun. Namun, lelaki tua itu memang mendengar bahwa Keceng didiagnosis menderita penyakit terminal dan tidak kembali setelah dirawat di rumah sakit. Ia bahkan telah membicarakan hal ini dengan teman-teman caturnya saat itu, saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Meskipun demikian, mereka tetap merokok dan minum seperti biasa. Jadi, ketika ia melihat Keceng kembali tinggal di sana, ia merasa sangat aneh. Ia membicarakannya dengan teman-teman memancingnya, takjub melihat betapa canggihnya teknologi medis yang bahkan dapat menyembuhkan kanker. Tidak terlalu buruk. Keceng menjawab sambil melakukan pemanasan dan kemudian mulai berlari kecil. Kondisi fisiknya telah membaik cukup banyak, mungkin karena ia kini memiliki tujuan atau mungkin karena pengaruh Golden Wine. Setelah berolahraga di pagi hari, Keceng mulai belajar. Dalam perjalanan terakhirnya ke domain asing, ia menyadari betul bahwa domain asing tidak senyaman dunianya sendiri. Ada monster-monster yang tak terlukiskan, musuh-musuh berbahaya, dan situasi-situasi aneh yang cukup untuk mengguncang kewarasan seseorang. Sebagai seorang pekerja,
bisa bertahan hidup dengan bantuan seorang wanita muda yang cantik saja sudah sangat beruntung. Ia tak menyangka akan bertemu dengannya lagi lain kali. Oleh karena itu, Keceng mulai mempelajari beberapa keterampilan dasar bela diri dan bertempur, beserta teknik bertahan hidup di alam liar, untuk memastikan bahwa ia tidak akan mati kelaparan jika terdampar di pulau itu lagi. Mengenai senjata, Keceng tidak punya cara untuk mendapatkan senjata praktis apapun, jadi dia pergi ke toko perangkat keras dan membeli linggis, yang cukup berguna. Setelah belajar sebentar, Keceng mendengarkan Morning Star. Menurut informasi yang diterimanya sebelumnya, ada masa persiapan tertentu untuk misi ini, dan hari ini adalah batas waktunya. Di langit berbintang yang luas itu, Keceng melihat sebuah pintu yang tampak kuno. Di atas pintu itu, dengan tulisan yang agak berantakan dan terburu-buru, tertulis isi misi ini. Tuan Pasir Kuning. Gurun itu kejam, semua ciptaan indah akan memudar dan terkikis di bawah terjangan pasir dan angin. Namun, gurun juga penuh gairah, di atas oasis, kehidupan berkembang pesat, hujan lebat turun, dan vitalitas berlimpah. Umat manusia tak pernah berani mengklaim kekuasaan atas gurun. Tanah terlantar ini tetap misterius. Bahkan di zaman di mana kawanan serangga telah punah, tak terhitung banyaknya yang masih binasa di sini. Kini, di kota besar, konspirasi sedang berkembang. Seiring meredanya krisis, beberapa taktik tampaknya tak lagi diperlukan. Kekuatan dari balik bayang-bayang mulai gelisah, badai akan datang, dan segalanya akan berubah. Masuki kota besar, temukan tempatmu dalam transformasi ini, dan bertahanlah sampai akhir. Target misi, bertahan hidup sampai badai berakhir. Kali ini gurun. Keceng juga telah mempelajari keterampilan bertahan hidup di gurun selama periode ini. Misalnya, sirkulasi internal seseorang sangat penting saat mengalami dehidrasi parah. Keringat dan urin merupakan sumber air yang berharga. Namun, zat seperti urin biasanya tidak dapat langsung diminum, karena zat berbahaya di dalamnya dapat mencegah penyerapan, sehingga menyebabkan limbah dan penyakit. Pada saat-saat seperti itu, usus manusia dapat berperan. Usus memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerap dan menyaring air, sehingga sumber air yang tepat menjadi penting. Ini adalah poin pengetahuan yang akan diuji. Ketika badai berakhir, ini adalah tugas bertahan hidup. Strategi terbaik adalah menemukan tempat yang benar-benar aman untuk bersembunyi. Jangan sentuh kejadian yang berpotensi berbahaya, hindari kontak yang mencurigakan. Keceng segera memikirkan beberapa aturan dasar bertahan hidup. Setidaknya misi ini tampak seperti dilakukan di kota, jadi dia tidak perlu khawatir kekurangan air untuk diminum. Namun, apakah badai itu merujuk pada badai pasir di padang pasir atau pergolakan politik di kota? Keceng tidak mengetahuinya. Dia tidak akrab dengan politik, dan tidak tertarik pada politik. Saat dia mendorong pintu dan masuk, Keceng merasakan semua yang ada di sekelilingnya berputar. Udara tiba-tiba menjadi panas menyengat, dan dia merasa seolah-olah udara yang dihirupnya berpasir dan menyesakkan, dan suhu di sekelilingnya meningkat. Ketika sadar kembali, Keceng menyadari bahwa dia sedang duduk di sebuah rumah lumpur, tempat tidur dan mejanya terbuat dari tumpukan tanah, memancarkan pesona primitif. Apakah kamu sudah bangun? Di meja itu duduk seorang gadis yang mengenakan pakaian penari yang sangat halus, gadis yang sama yang pernah ditemui Keceng dalam misinya sebelumnya. Dia melirik Keceng, lalu kembali memainkan perhiasan di tangannya. Di sini kita bertemu lagi. Keceng berdiri dan meregangkan badan, menyadari pakaiannya telah berubah menjadi jubah berkerudung yang umum di padang pasir. Kebisingan datang dari luar, dia melihat keluar. Meskipun ia berencana untuk mencari tempat persembunyian hingga misi berakhir, Keceng masih perlu memahami situasi di sini, setidaknya untuk menentukan apa arti sebenarnya dari aman. Di luar, ada aliran orang yang terus-menerus, sibuk berlalu lalang. Tampaknya mereka menyambut sesuatu. Keceng menatap langit, matahari bersinar terang, bukan tanda akan datangnya badai. Memasuki kerumunan, Keceng melihat prosesi memasuki gerbang kota. Orang-orang ini menunggangi makhluk aneh dan tampak sangat kelelahan. Yang menurut Keceng aneh adalah mereka semua memiliki bagian kristal di tubuh mereka, yang tidak tampak seperti baju besi, tetapi lebih seperti sejenis pertumbuhan. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berpakaian kuno, menyerupai patung Yunani kuno, ditemani oleh seseorang dengan aura bermartabat. Orang-orang ini berasal dari campuran budaya, dengan pesona timur dan fitur wajah bersudut khas barat. Hanya satu orang, dengan rambut dan mata hitam, yang tampaknya berasal dari etnis yang sama dengan Keceng. Orang-orang ini adalah... Keceng bergumam tanpa sadar, merasa bahwa semakin banyak orang, semakin banyak hal rumit dan merepotkan yang perlu ditanganinya. Itu adalah Tuan Du, penasihat utama gubernur, orang terpenting di bawah Santo. Seorang warga yang membantu di sebelah Keceng menjelaskan, Tuan Du. Keceng menyipitkan matanya, semakin penasaran dengan latar belakang pria ini.
Bab 852/851. Hujan deras. Pengetahuan, 10 juta per 10 juta. Selamat atas penyelesaian tugas pengembangan profesional Anda. Penyelesaian sekarang akan dimulai. Eksplorasi tugas, 300%. Situasi tugas lengkap, tak terlukiskan. Anda telah mengumpulkan cukup pengetahuan untuk mengambil langkah pertama di jalan ilahi. Para pengikut Anda tersebar di berbagai wilayah asing, dan tindakan mereka telah menjadi jangkar sejarah. Selanjutnya, saatnya untuk mensublimasikan jati diri Anda dan mendorong karya ini hingga klimaks akhirnya. Poin keheningan yang diperoleh, 300.000. Penyelesaian selesai. Silakan selesaikan tugas dan terima hadiahnya. Dalam penglihatan Luban, teks dingin dan acuh tak acuh dari tanah senyap itu berputar dan muncul. Ia memastikan, pemain yang diberangkatkannya belum semuanya kembali, namun pengetahuan yang diperoleh sudah cukup memadai. Tampaknya metode Luban cukup berhasil, mencapai evaluasi yang tak terlukiskan. Lagi pula, dari uraian tugasnya, jalannya seharusnya benar. Selanjutnya, Luban harus benar-benar menyublimkan eksistensinya, menjadi entitas yang mirip dengan penguasa kuno. Ngomong-ngomong soal itu, Luban menemukan dari pengetahuan yang dikumpulkan para pemain selama penjelajahan mereka di wilayah asing, bahwa tidak semua penguasa kuno adalah makhluk yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Beberapa penguasa kuno yang telah ada sejak zaman dahulu kala memang hebat, sedemikian hebatnya sehingga sekadar mengetahui nama mereka dapat membuat semua makhluk yang mendengarnya menjadi gila. Namun, beberapa berasal dari makhluk-makhluk selanjutnya yang telah naik ke atas, makhluk-makhluk yang pada dasarnya lebih kuat. Meskipun mereka memiliki sifat-sifat abadi tertentu, bayangan mereka di dunia nyata dapat dihancurkan dan diusir. Adapun dewa luar, mereka adalah dewa tertinggi yang sesungguhnya, menjulang tinggi di atas para penguasa kuno. Bahkan inkarnasi klan dapat menyaingi beberapa penguasa kuno. Tentu saja, Luban tidak secara serius membedakan berbagai tingkatan penguasa kuno. Ia tidak menciptakan sistem tingkatan apapun seperti penguasa kuno tingkat rendah, penguasa kuno tingkat tinggi, dewa luar setengah langkah, atau lingkaran penuh penguasa kuno. Selama seseorang melampaui eksistensi manusia, ia dapat disebut sebagai penguasa kuno. Namun, tubuh Luban sudah mengalami mutasi yang signifikan berkat pengetahuan tersebut. Ia perlu sesekali memperbaiki mutasi tersebut dengan mencairkannya. Ini hanya akan menghilangkan penampilan luarnya, bukan akar permasalahannya. Selama Luban mempertahankan wujud manusianya, sisik-sisik akan tetap tumbuh dari kulitnya, dan organ-organnya akan terus saling memakan. Dalam sehari, Luban bisa berubah dari manusia menjadi segumpal daging busuk. Namun masalahnya tidak parah dan masih dapat diterima. Dia mengonfirmasikan status penyelesaian tugas dan kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya. Menurut rencana awalnya, Luban seharusnya pergi ke ibu kota terbengkalai untuk menemukan Charlotte dan mendapatkan bahan terakhir untuk mengekstrak esensi perjanjian. Namun setelah mendengar kata-kata Sia, dia menjadi tertarik pada Wastelen. Luban kini hanya kehilangan bagian terakhir dari fragmen melodi Dudanping untuk melengkapi koleksinya, dan tampaknya lebih mudah untuk bertanya langsung pada Dudanping. Terlebih lagi, Luban secara garis besar mengerti mengapa Dudanping mengatakan kepada Sia bahwa situasinya buruk. Kondisi tubuhnya saat ini memang mengerikan, suatu perasaan bahwa dirinya bukan manusia. Pada saat yang sama, Luban merasa perlu menemui Dudanping secara langsung untuk mengonfirmasi beberapa hal. Mari kita lihat tugas berikutnya. Luban menatap ke depan, di mana pola-pola dinding berkelok-kelok dan mengalir, membentuk teks sistem. Mendeteksi gangguan, tugas reposisi. Perintah ini bukan pertama kalinya muncul. Pengumuman serupa pernah disampaikan pada tugas sebelumnya. Luban menduga ia mungkin telah diincar oleh suatu entitas besar, yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan ke wilayah asing tertentu. Hujan lebat. Hujan monumental yang belum pernah terjadi sebelumnya di Wastelen telah tiba secara tak terduga. Tanah tandus meninggalkan jejak kehidupan, jejak kaki manusia silih berganti, kota-kota berdiri, api peradaban berkobar kembali. Setelah penantian panjang, akhirnya sebuah jawaban datang. Namun, dalam hujan deras ini, banyak sekali keinginan yang muncul, masing-masing ingin meninggalkan jejaknya sendiri. Seorang Santo Utopia akan turun tahta, dengan para penerusnya yang berjuang tanpa henti, namun tak seorang pun tahu, di balik perebutan kekuasaan ini tersimpan permainan yang jauh lebih mendalam dan tak terlukiskan. Anda tiba di kota ini, sebagian bersorak untuk masa lalu, sebagian dipenuhi kerinduan untuk masa depan, sementara yang lain melihat krisis saat ini dan memilih sisi mereka untuk membantu mereka mencapai kemenangan. Siapa sangka apa yang dialami nenek moyang kita ribuan tahun lalu, akan kita alami lagi, kali ini, bisakah kita mengukir jalan yang berbeda? Kesulitan tugas, luar biasa. Deskripsi tugas muncul di hadapan Luban, dipenuhi dengan perasaan tidak enak.
Luban telah mengalami tugas-tugas dengan tingkat kesulitan luar biasa, semuanya melibatkan kontak dengan alam luar biasa dan menyentuh beberapa polusi inti di wilayah asing. Dan kali ini, jelas, itu adalah Wastelen. Luban belum pernah melihat seorang santo yang masih hidup, tetapi bahkan mayat seorang santo pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Tugas ini jelas melibatkan manuver di dalam kota di antara para penerus santo tersebut. Dan juga perlu memilih faksi yang akan ditentang, mungkin bertemu dengan para pilihan dewa lainnya dari wilayah berbeda. Terlebih lagi, tugas ini tidak melibatkan seorang pun rekan. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar Stone. Bagaimanapun, aku harus pergi ke ibu kota terbengkalai, aku harus menemuinya saat itu. Luban berpikir sejenak, mereka yang telah menemaninya sejauh ini tidak bernasib baik, jadi dia hanya bisa mendoakan keberuntungan bagi Stone. Dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan tugas ini. Pola pada dinding bergerak, menyebabkan suasana menegangkan sebelum menyampaikan tujuan tugas. Tujuan tugas, pilih faksi, bantu amankan posisi Sein. Tujuan tugas, bertahan sampai hujan deras berakhir. Ini adalah tujuan yang lugas dan mudah dipahami, tidak seperti tugas-tugas samar sebelumnya. Menurut penalaran Luban, menyelesaikan tugas ini dengan paksa mungkin tidaklah mungkin, hanya menyingkirkan para penerus lainnya untuk menjadi orang suci berikutnya kemungkinan akan mengundang sanksi dari orang suci yang saat ini tidak memiliki tingkatan. Sedangkan untuk memanfaatkan celah hukum, Luban tidak begitu ahli dalam hal itu. Adapun tujuan lainnya, itu jelas dan sederhana. Bertahan hidup. Sambil berpikir mendalam, teks itu terus berlanjut. Tugas konfrontasi. Potensi musuh yang dipilih oleh dewa mungkin muncul, silakan singkirkan musuh yang dipilih oleh dewa dan selesaikan tugasnya. Tugas konfrontasi, seperti yang diharapkan, ada yang lain yang dipilih oleh dewa dari domain yang berbeda. Luban merasa dia semakin dekat untuk memahami rutinitas di Tanah Sunyi. Karena ini adalah tugas dengan tingkat kesulitan luar biasa, maka Luban pasti perlu mempersiapkan diri sebelum pergi. Dengan mengingat hal itu, ia memutuskan untuk menyerap beberapa pengetahuan dan informasi tugas dari wilayah asing. Membuka toko serba ada yang sunyi, Luban segera menemukan pengetahuan orang gila dan tanpa ragu, mengklik tarikan 10. Bab 853. Lebih banyak kemalangan daripada keberuntungan. Tengkorak itu berwarna kekuningan, seolah telah terkikis bertahun-tahun, dengan lapisan glasir kental yang melapisi permukaannya. Di dalam tengkorak itu, api kemasan menyala dengan tenang. Api kemasan itu menghadirkan ilusi keteraturan sekaligus kekacauan, memikat siapapun yang melihatnya. Api merembes keluar dari tengkorak, jatuh ke tangan Luban. Api itu tidak membakar, melainkan memberikan rasa hangat. Saat api itu menetes di ujung jarinya, rasanya seperti pasir halus yang menyelinap. Luban tidak ragu-ragu dan segera menghancurkannya. Api berpasir itu dengan cepat menyebar ke sekujur tubuh Luban, menyebar ke seluruh dagingnya yang perlahan meleleh, dan tiba-tiba, Luban berubah menjadi manusia api. Api itu mendatangkan rasa sakit yang hebat dan tidak menyebar ke sekelilingnya, melainkan membakar tubuh Luban dengan tenang. Di tengah kobaran api yang dahsyat itu, lapisan-lapisan bisikan ilusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Luban. Kita pernah membuat kesalahan, kita tidak boleh membuat pilihan yang salah lagi, aku lebih baik tidak memilih apapun daripada membuat pilihan yang salah. Hanya dengan melangkah keluar, kita bisa melihat lebih banyak, kita telah terjebak di tanah terlantar ini terlalu lama, kehilangan kerinduan akan dunia nyata. Tapi kau tidak tahu apa lagi yang ada di luar sana, kurasa negara kota lain tidak akan setuju, kita bukan lagi seperti dulu. Banyak negara kota yang mengincar kita, kita tidak seharusnya memberitahu mereka tentang berita ini. Hujan deras akan datang, di ambang perubahan ini, beberapa orang yang korup juga mulai gelisah, mereka cemas. Ketika semua orang fokus pada masa depan, kita dapat mengendalikan masa kini. Saat gumaman itu bergema, Luban juga melihat beberapa gambaran yang samar dan buram. Di depan sebuah bangunan besar yang dipenuhi estetika klasik, seorang pria yang menyerupai patung Yunani kuno memandang kerumunan. Berbagai transenden berbisik di sekelilingnya, dengan berbagai kekuatan di belakang mereka, bermanuver secara diam-diam. Di sudut-sudut kota yang gelap, sosok-sosok berkerudung bergumam dengan suara rendah, memegang berhala ilahi yang bengkok, menyembah dewa-dewa yang bukan dari dunia ini, membisikkan nama-nama terhormat dari makhluk-makhluk tertentu, yang penuh rahasia dan menakutkan. Di tengah padang gurun, angin kencang dan hujan lebat menghancurkan, pasukan hitam yang muram dan serius maju dengan suara hujan, senjata di tangan, mengabadikan pertanyaan manusia yang abadi, saling membantai. Dan di langit malam bertabur bintang, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke sini, menginginkan, mengintip, ingin menguasai tempat ini begitu bayangan yang menempatinya sirna, untuk menjadi malam di sini lagi. Seluruh tubuh Luban berubah menjadi genangan daging mendidih di tanah, bergolak tanpa henti, api itu tampaknya tidak pernah padam karena terus melahap daging Luban.
Tak lama kemudian, daging Luban menguap, naik, dan berubah menjadi gas, memenuhi seluruh ruangan. Hunter Laika masih tertidur di kamar, tidak menyadari perubahan Luban. 3 hari kemudian, Luban berangsur-angsur mengeras. Meski masih setengah sadar, Luban akhirnya bisa terus berpikir. Misi ini, meskipun sebagian besar berurusan dengan manusia, melibatkan beberapa hal. Dia secara garis besar memahami aspek penting misi ini. Pertama, kota bernama Utopia ini kemungkinan besar diperintah oleh seorang Santo, yang hendak turun tahta agar Santo atau Transcendent lain dapat menggantikannya. Selain itu, terdapat konflik-konflik signifikan di antara para penerus ini, yang kemungkinan besar bersumber dari arah pembangunan kota, arah peradaban di masa depan. Mereka didukung oleh berbagai kekuatan dengan tuntutan yang berbeda-beda. Selain itu, di luar para penerus ini, ada kekuatan-kekuatan lain di kota itu, mungkin mereka yang menyembah beberapa entitas besar yang tak terlukiskan, atau mungkin beberapa klan dewa jahat, yang ingin menggulingkan Utopia. Lebih jauh lagi, orang-orang dari negara kota lain mencoba menyerang negara kota ini, memanfaatkan badai yang datang. Akhirnya, beberapa dewa jahat dari bintang-bintang jauh mendambakan tempat ini, setelah lenyapnya kawanan serangga, pengaruh penguasa kuno yang telah disegel tidak ada lagi. Beberapa mantan penguasa, yang mendambakan peradaban dan sumber daya, ingin menguasai negeri ini. Ini pula sebabnya Luban, sebagai orang yang dipilih oleh para dewa, perlu membantu kekuatan tertentu untuk mengamankan posisi orang suci. Pada saat ini, Wastelen berada di titik pertemuan takdir, satu kesalahan langka dapat menjerumuskan seseorang ke jurang yang tak dapat diubah lagi. Mendorong dengan paksa sepertinya terhalang. Luban mengira bahwa pasukan lain juga mempunyai orang suci tingkat transenden, dan orang suci asli yang mengendalikan Utopia pasti tidak akan membiarkan bawahannya saling membunuh, terutama dengan adanya ancaman musuh dari luar, suksesi damai pastilah yang paling penting. Tapi aku masih bisa menulis ulang pikiran orang-orang ini, membuat mereka menyerah secara sukarela. Luban berpikir. Dia hendak berdiri dan membersihkan tubuhnya yang telah meleleh dan terbentuk kembali, ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Melalui lubang intip, dia melihat itu adalah Feng Yu. Apakah kamu selalu berpakaian seperti ini di rumah? Feng Yu, melihat tubuh Luban yang terekspos saat dia membuka pintu, menatapnya dari atas ke bawah. Meskipun semuanya dibuat sendiri, setelah berkali-kali dicairkan dan dibentuk ulang, ia tampak agak segar. Saya baru saja berubah kembali, masih belum terbiasa. Luban mengambil beberapa potong pakaian dan memakainya. Dibandingkan dengan wujud manusianya, ia lebih terbiasa dengan wujudnya yang meleleh seperti biasa. Lagi pula, tubuh manusia memiliki terlalu banyak keterbatasan, sementara segumpal daging jelas lebih bebas. Kamu menjadi semakin tidak manusiawi. Saat Feng Yu mengucapkan kata-kata ini, mungkin itu hanya ilusi Luban, tetapi dia merasakan kesedihan. Ada apa? Luban yang sudah berpakaian bertanya. Kamu seharusnya menuju ke domain asing lainnya sekarang. Feng Yu langsung ke intinya. Ya, aku berencana pergi ke Wastelen, sepertinya di sana akan menjadi titik balik perkembangan peradaban. Luban tidak bertele-tele, tidak perlu menyembunyikan apapun dari seseorang seperti Feng Yu yang bisa melintasi wilayah asing. Aku ikut juga. Feng Yu melamar. Ada masalah. Luban segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Feng Yu biasanya tidak menemaninya dalam misi ke wilayah asing, dan kali ini, terutama karena tingkat kesulitannya luar biasa kemungkinan besar akan melibatkan menghadapi penguasa kuno atau dewa luar, yang sangat berbahaya. Mengapa Feng Yu ingin pergi? Feng Yu tidak menjelaskannya secara rinci. Luban ingin bertanya lebih lanjut, tetapi setelah berpikir sejenak, dia dapat mengerti mengapa Feng Yu bersikap samar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sekalipun Feng Yu menyaksikan beberapa kejadian, ia akan merahasiakannya dari Luban agar bagian takdir itu tidak kembali utuh. Belum lagi, Xia pernah mengatakan sebelumnya kalau Luban sedang tidak dalam kondisi yang baik saat dia pergi ke Wastelen, dan dia juga belum memberitahunya tentang hasil selanjutnya. Mungkinkah perjalanan ini benar-benar lebih berbahaya daripada menguntungkan? Bab 854. Namanya polusi. Jangan khawatir, selama aku masih di sini, itu berarti kamu akan aman. Feng Yu mengatakan ini saat dia melihat Luban tengah tenggelam dalam pikirannya. Luban pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, dan saat itu, dia tidak tahu mengapa, tetapi sekarang, sepertinya masa depan Luban dan masa lalu Feng Yu saling beririsan, jadi setidaknya dalam pikiran Feng Yu, Luban aman untuk saat ini. Bagus, kapan kita berangkat? Luban bertanya. Feng Yu menjawab. Luban tidak membuat Feng Yu menunggu terlalu lama, dia segera berkemas dan kemudian membuka panel menuju Silent Lens. Apakah kamu ingin memasuki tanah sunyi? Setelah melirik Feng Yu yang berdiri di sampingnya, Luban memilih ya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam ruangan,
pasir berterbangan kemana-mana, mengaburkan pandangan, dan menghancurkan rumah. Dinding-dinding runtuh, dan batu bata berputar-putar diterjang tornado, amukan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menurut Lu Ban agak luar biasa. Pada saat itu, sebuah tangan menangkapnya. Lu Ban melihat ke sampingnya, di mana Feng Yu sedang menggenggam tangannya, mengukir jalan yang sedikit lebih tenang melalui kilat ungu tua dari tornado. Pada saat yang sama, kata-kata dingin dan acuh tak acuh dari tanah senyap melintas di depan mata Lu Ban. Aliran waktu di domain asing berbeda dari dunia utama. Rasio waktu ini, 1:1. Menuju alam liar. Badai dengan cepat mengaburkan pandangannya, tetapi tangan Feng Yu memegangnya erat-erat. Ketika ia merasakan badai mereda dan lingkungan menjadi tenang, Lu Ban mendapati dirinya berdiri di gurun pasir. Langitnya biru cerah, tak berawan, di depan, di bawah sinar matahari, sebuah kota megah muncul, membayangi cakrawala. Sebagian besar kota terbuat dari bangunan bata gelap, tidak ada bangunan tinggi kecuali bangunan seperti piramida yang berdiri di tengahnya. Di sekeliling kota, konvoi pedagang yang ditunggangi makhluk-makhluk aneh berlalu lalang. Semakin dekat mereka ke kota, semakin padat pula kota itu. Kota itu tampak seperti percikan terakhir peradaban manusia di gurun, berkilauan dalam fatamorgana yang membakar. Akan tetapi, dibandingkan saat mereka pertama kali tiba di Wilderness, Lu Ban merasa dunia ini jelas tampak lebih makmur. Ini adalah Utopia, negara kota terbesar di Wilderness. Feng Yu menunjuk ke arah kota. Tanpa disadari, dia telah berganti ke pakaian bergaya gurun dan menutupi rambutnya dengan kain. Namun, Lu Ban masih mengenakan pakaian lengan pendek. Keduanya bergerak menuju kota, dan Feng Yu mulai menjelaskan sambil mereka berjalan. Di Wilderness, setiap negara kota adalah sebuah bangsa, yang masing-masing memiliki santonya sendiri, atau lebih tepatnya, warisan seorang santo merupakan hal mendasar bagi berdirinya sebuah negara kota. Apa sebenarnya orang suci itu? Lu Ban bertanya, alas kakinya yang seharusnya dipakai berjalan-jalan di kota terbenam ke tanah berpasir yang lembut. Di wilayah asing ini, para orang suci juga disebut, yang bernama. Ada yang mengatakan itu karena kebanyakan orang di alam liar tidak bernama, sehingga menjadi orang suci memungkinkan mereka menjadi transenden. Namun, kenyataannya, justru sebaliknya, nama seorang orang suci merupakan kekuatan tersendiri. Feng Yu memperhatikan Lu Ban melepas sepatunya, menuangkan banyak pasir ke dalamnya, dan kemudian memakainya kembali sebelum dia melanjutkan berbicara. Karena polusi merupakan suatu bentuk pengetahuan, mengapa nama tidak bisa menjadi polusi juga? Apakah kau bilang nama-nama ini sendiri punya kekuatan? Tapi itu cuma nama-nama dari mitos dan sejarah bumi, tidak ada yang istimewa. Lu Ban mencoba memikirkan nama Achilles dalam hati, tetapi tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Jika nama seorang penguasa kuno menyebabkan polusi, Lu Ban akan menganggapnya biasa saja, tetapi sekarang tidak demikian. Di mulut kita, beberapa nama tidak tabu, bukan? Feng Yu melirik Lu Ban. Kau pikir nama-nama ini bukan polusi karena kau sudah beradaptasi dengannya. Namun, bagi Wastelen, nama-nama ini dan makna yang diwakilinya merupakan bentuk polusi yang cukup besar. Pada titik ini, Feng Yu berhenti berjalan. Saat ini, mereka berada di sebuah bukit pasir, dan di baliknya terbentang pasar gurun yang ramai di luar oasis. Masih banyak lagi oasis seperti itu yang tersebar di seputar kota, dan di dalam kota, terdapat danau-danau kecil dan hamparan padang hijau yang luas. Maksudnya, apakah menurutmu pernah ada orang dengan nama seperti itu di dunia ini? Kata Feng Yu. Lu Ban terkejut. Memang, dia tahu tentang Utopia dan Achilles, menganggap mereka nama yang sangat normal, yang perbuatannya sudah diketahui umum. Namun Wastelen adalah wilayah asing. Dalam sejarah Wastelen, nama-nama suci seperti itu mungkin tidak ada. Oleh karena itu, asal-usul nama-nama ini patut diteliti. Mungkin itu adalah pengetahuan yang disebarkan oleh orang terpilih dewa saat tanah terlantar baru saja dibangun kembali, atau mungkin bumaman iseng dari beberapa makhluk transenden yang tak sengaja sampai ke telinga orang-orang. Bagaimanapun, nama-nama ini, yang tidak berasal dari tanah terlantar, telah memperoleh kekuasaan di sini. Legenda mereka menjadi fondasi bagi para santo dan juga menjadi batu penjuru yang membangun negara kota di tanah terlantar. Jika semua hal dipertimbangkan, itu juga merupakan hal yang baik. Lu Ban berjuang keras untuk mengatakan apakah Wastelen bisa bertahan hingga saat ini tanpa bimbingan para santo dan pembentukan negara kota ini. Setidaknya, di dunia yang telah menjadi apokaliptik, kekuatan luar biasa memang tak terbantahkan. Keduanya tiba di gerbang kota, di mana para penjaga tidak melakukan pemeriksaan yang sangat ketat. Negara kota di Wastelen sangat berjauhan, dan sebagian besar orang yang berhasil sampai di sana adalah para pedagang keliling, yang melintasi Wastelen yang berpasir, bertukar barang-barang khas dari berbagai negara kota dan mendapatkan keuntungan. Memasuki kota dan berjalan di sepanjang jalan utama yang sederhana,
Luban melihat bangunan rendah dan pedagang kaki lima di kedua sisi. Barang-barang yang dijual para pedagang ini cukup unik, kebanyakan berupa makanan kaleng, sendok, dan barang-barang logam lainnya, dengan sesekali patung batu. Sedangkan untuk makanan atau pakaian, barang-barang tersebut hampir tidak ada. Hal ini masuk akal, karena Wastelen pada dasarnya berada di gurun, tempat sumber daya langka. Selain peninggalan dari era sebelumnya yang ditemukan para penjelajah di reruntuhan, persediaan lain kemungkinan besar terdistribusi secara merata dan tidak ada surplus makanan untuk dijual. Di pinggir jalan, seseorang sedang makan sesuatu dari kaleng tua berisi cairan setengah padat mirip pasta berwarna coklat. Ia meminumnya dalam satu tegukan, menyeka mulutnya, dan tampak cukup puas. Luban teringat bahwa salah satu sumber makanan utama di Wastelen adalah serangga, tetapi sekarang tampaknya mungkin ada tanaman lain juga. Mohon dukung persaudaraan pasir kuning kami, Tuan Ular Besi akan menuntun kami menuju hari-hari baik. Luban mendengar panggilan itu dari kejauhan, dan banyak orang berkumpul di sana. Ia dan Feng Yu bertukar pandang lalu mengikuti. Di tengah kerumunan, mereka menemukan beberapa pemuda dan sebuah panci besar berisi pasta coklat yang sedang dimasak. Mereka berteriak-teriak sambil membagikan makanan kepada orang lain, itulah sebabnya area itu penuh sesak. Sambil memikirkan hal ini, Luban entah bagaimana mengeluarkan sebuah mangkuk dan ikut bergabung. Bab 855. Utopia. Meskipun bangunan-bangunan di kota ini tampak sangat terkikis dan bobrok, kualitas penghuninya cukup tinggi, karena semua orang tertib dan antri melingkar. Kebanyakan orang mengetuk mangkuk mereka, menunggu untuk makan, dan sedikit sekali yang benar-benar mendengarkan anak muda itu berbicara. Luban mengantri sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami, Persaudaraan Pasir Kuning, telah menjaga keamanan di dekat Utopia selama bertahun-tahun, melawan bandit gurun dan mengawal para pedagang. Pemimpin kami, Tuan Ular Besi, dengan kepemimpinannya yang kuat, akan memimpin Utopia menjelajahi dunia baru dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Alasan kita hidup di masa-masa sulit ini adalah karena masih banyak sekali sumber daya yang belum dieksplorasi. Kini, wajah asli Tanah Perjanjian telah terungkap, dan kita berhak mengklaim bagian kita. Meskipun kebenaran sejarah sudah diketahui secara luas, kita tidak bisa disalahkan. Apakah kalian rela disiksa oleh penyakit dan meninggal lebih awal? Kita harus mencari cara untuk mengobati penyakit kita. Kata-kata mereka sangat provokatif, jelas bertujuan untuk keluar dari Utopia untuk menjelajahi dunia baru yang tidak diketahui. Namun jelas, di era manapun, sangat sedikit orang yang benar-benar peduli dengan politik. Beberapa orang percaya bahwa keinginan mereka tidaklah penting, bahkan jika mereka memikirkan pemilihan Santo, hal itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Yang lain bahkan tidak yakin apa yang akan mereka makan keesokan harinya, apalagi memikirkan masa depan yang masih jauh. Kebanyakan hanya mengantri dengan kaku, menunggu untuk selesai makan, karena setidaknya kenyang dapat membuat mereka tetap hidup. Setelah mengantri sekitar 15 menit, Luban akhirnya menerima bagiannya. Setelah disendokkan satu sendok, cairan kental berwarna coklat itu mengeluarkan aroma yang tidak begitu menggugah selera, cukup untuk menghilangkan selera makan kebanyakan orang. Boleh minta tambah lagi? Lihat, mangkukku besar sekali. Luban bertanya. Orang yang bertugas membagikan makanan melirik Luban tetapi tidak memberinya porsi tambahan. Selanjutnya, jangan berlama-lama. Pelayan itu mengusir Luban beserta sendoknya. Luban hanya bisa pergi dengan piringnya. Wajar saja, dalam situasi seperti ini, memberi makanan lebih banyak kepada satu orang dapat membuat orang lain iri dan menuntut lebih banyak pula, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan konflik. Anak-anak muda itu masih berceramah sementara Luban sudah sampai di tepi jalan, di sana dia berjongkok dan dengan senang hati memasukkan bubur coklat itu ke dalam mulutnya. Tekstur ini mengingatkanku pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Feng Yu mengejek di dekatnya. Luban berhenti di tengah-tengah makannya. Setelah diamati lebih dekat, teksturnya lengket, warnanya coklat tua, aromanya aneh. Sebenarnya rasanya lumayan, lebih enak dari serangga. Luban menghabiskan isi mangkuknya dalam satu tegukan. Sepertinya orang-orang di sini tahu cara menjalankan pemilu, menggunakan makanan untuk memenangkan hati orang. Luban menyeka mulutnya, dan sebelum dia menyadarinya, mangkuk di tangannya telah menghilang. Itu tipuan. Lalu, mungkin setelah mendengar kata-kata Luban, seorang pria berjaket anti angin di sampingnya terkekeh pelan. Suaranya sangat lembut, tetapi Luban masih mendengarnya. Luban memperhatikan tato di lengan pria itu, membentuk pola aneh dengan kristal, mungkin merupakan simbol suatu organisasi. Apakah menurutmu apa yang mereka lakukan itu salah? Luban angkat bicara, menyebabkan orang lainnya menoleh. Ada sedikit keterkejutan di mata orang itu, seolah-olah heran bagaimana Luban bisa mendengar hal-hal itu. Namun dengan cepat, orang itu pun kembali tenang,
menatap Luban dengan tajam, mengingat-ingat wajahnya, lalu berbalik dan pergi. Sepertinya perjuangan sudah dimulai, kata Feng Yu penuh arti. Tujuan Luban adalah memilih faksi untuk membantu mereka menjadi orang suci, jadi pertama-tama, ia perlu memahami faksi yang ada dan menentukan pilihannya. Pada saat yang sama, akan ada para pilihan dewa lainnya sebagai musuh dalam misi ini, dan Luban berpikir bahwa jika dia dapat menemukan para pilihan dewa lawan terlebih dahulu, itu akan sangat membantunya dalam memilih faksi yang akan didukung. Lagi pula, faksi yang dipilih oleh rivalnya, Chosen by Gods, sudah pasti merugikan dunia ini, sehingga menjadi pilihan yang salah. Mari kita cari tempat untuk menetap dulu. Feng Yu menunjuk ke sekelompok rumah rendah di depan mereka. Ada banyak penduduk di Utopia, tetapi kota itu sendiri juga luas, terbagi menjadi beberapa wilayah. Mereka yang tinggal di dekat oasis adalah para administrator kota yang sering meninggalkan kota untuk menjelajahi reruntuhan di antara gurun. Sedikit lebih jauh, mengelilingi struktur seperti piramida pusat terdapat beberapa prajurit dan staf administrasi kota. Dalam lingkaran yang lebih luas lagi, terdapat penduduk biasa. Sebagian besar penduduk ini tidak memiliki banyak harta, dan meskipun terkena penyakit kristal, mereka belum membangkitkan kemampuan supernatural yang kuat dan tidak bisa menjelajah. Di pinggiran kota, terdapat banyak rumah kosong yang disediakan untuk para pedagang keliling. Yang menarik perhatian Luban adalah meskipun rumah-rumah kosong ini tampak mudah diincar para penjahat, setibanya di sana, ia mendapati rumah-rumah itu semuanya bersih dan tak seorang pun pernah memasukinya. Setiap rumah dihuni oleh satu orang, dan tidak ada konflik antar penghuni. Dia dan Feng Yu menemukan sebuah rumah yang terlihat cukup bagus, dan saat mereka hendak masuk, mereka dihentikan oleh seorang pemuda di dekat situ. Sebaiknya kau tulis namamu di piring itu. Orang lainnya menunjuk ke plakat di dekat pintu dan batu-batu hitam di sampingnya. Jika Anda tidak mengaku sebagai pemilik rumah terlebih dahulu, Anda mungkin dikira pencuri dan perampok. Luban, agak skeptis, mengambil sebuah batu dan menulis namanya dan Feng Yu pada plakat batu di pintu masuk. Bagaimana kalau terlihat agak aneh? Feng Yu meliriknya, dan nama-nama yang tertulis satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan, tampak seperti pasangan. Jangan pedulikan detailnya. Luban melemparkan batu hitam itu kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah cukup. Kenapa kita harus tanda tangan dulu? Hah, ini pertama kalinya kamu ke Utopia. Enggak, meskipun baru pertama kali, kamu pasti sudah tahu tentang ini. Lelaki itu mengelus jenggotnya yang berantakan, meski ia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, jenggotnya membuatnya tampak cukup dewasa. Tidak apa-apa, mengingat kalian berdua sudah sangat tua, mungkin ingatan kalian tidak begitu bagus. Dia memperhatikan Luban dan Feng Yu, baginya, orang yang berusia 20-an memang tampak cukup tua. Di Wastelen, karena penyakit kristal, kebanyakan orang tidak hidup lebih dari 25 tahun, dan remaja sudah dianggap sebagai tulang punggung masyarakat. Orang-orang yang berusia 20-an dianggap sudah mendekati akhir hayatnya. Kota ini dilindungi oleh kekuatan seorang santo, dan siapapun yang melanggar aturan akan dihukum. Aturan yang ditetapkan oleh santo tersebut adalah siapapun dapat memiliki rumah mereka, selama mereka menandatangani nama mereka, mereka dapat memperoleh kepemilikan. Dia menjelaskan, lalu menunjuk ke rumahnya sendiri. Saya Savagebul. Kalau ada yang belum kamu mengerti, kamu bisa datang ke saya tinggal di sana. Bab 856. Debat persegi. Kota ini memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Setelah pihak lain pergi, Luban dan Feng Yu berdiskusi. Ini seperti benda aneh, siapa yang tahu apa yang terjadi jika Anda melanggar aturan? Mengapa kamu tidak mencobanya? Feng Yu menyarankan. Mari kita pahami aturannya terlebih dahulu. Luban tidak mau mengambil risiko mati secara gegabah. Kematiannya mungkin masih bisa ditanggung jika hanya tersambar petir, tetapi jika ia diusir dari Utopia, hal itu akan menghambat penyelesaian misinya. Ia memikirkannya dan merasa pria di sebelahnya cukup baik, karena sudah mengingatkannya sebelumnya. Ia memutuskan untuk bertanya nanti. Namun, sebelum itu, Luban masih ingin mengumpulkan beberapa informasi di jalan untuk menghindari disesatkan oleh satu sumber saja. Setelah Feng Yu dan dia bersiap-siap, mereka tiba di jalan dan Luban segera memperhatikan banyak orang menuju ke sebuah bangunan dekat piramida. Bangunan itu berbentuk lingkaran, ditopang oleh tiang-tiang kokoh, menyerupai alun-alun melingkar. Anak tangga di alun-alun tersebut berfungsi sebagai tempat duduk, baik pria maupun wanita, baik remaja yang sudah dewasa maupun anak-anak yang baru berusia beberapa tahun, semuanya mematuhi peraturan, duduk di tempatnya, menunggu sesuatu. Dibandingkan dengan pakaian yang awalnya dilihat Luban, pakaian orang-orang ini terlihat jauh lebih bagus, yang menunjukkan bahwa orang-orang pertama yang ditemuinya tinggal di pinggiran kota. Luban dan Feng Yu menemukan tempat dengan pemandangan bagus dan duduk, tepat saat dua orang berjalan ke tengah alun-alun bundar.
Berpakaian layaknya cendekiawan Yunani kuno, masing-masing mengenakan kristal di leher dan kaki mereka. Mereka melirik ke arah hadirin, dan salah satu dari mereka berkata, "Hadirin sekalian, selamat datang untuk menyaksikan debat ini. Kita akan membahas arah perkembangan utopia di masa depan. Saya mewakili Garda Serigala Liar, dan Tuan Kaki Blade mewakili Akademi. Kita akan memulai debat kita. Satu-satunya perbedaan di antara kita adalah sudut pandang kita, tetapi hati kita bersatu dalam mendoakan kemakmuran utopia." Keduanya memperkenalkan diri dan kemudian memulai perdebatan. Luban mendengarkan sejenak dan memperoleh gambaran kasar tentang identitas kedua orang ini. Wild Wolf Guard adalah organisasi militer utopia yang bertanggung jawab menjaga ketertiban kota. Sementara itu, Akademi, berbeda dengan namanya, merupakan organisasi yang meneliti peninggalan dan peradaban kuno, dan bertugas menjelajahi peninggalan di luar kota. Jelas, kedua faksi ini juga bersaing untuk mendapatkan posisi Sein Utopia. Argumen utama dari Wild Wolf Guard adalah untuk melindungi negara kota. Mereka percaya dalam menggunakan perubahan besar di dunia sebagai kesempatan untuk mengembangkan kekuatan militer mereka, menegaskan bahwa stabilitas internal merupakan prasyarat untuk mengusir ancaman eksternal. Di sisi lain, Akademi ingin mengirimkan lebih banyak orang untuk mengambil inisiatif secepat mungkin, untuk menemukan lebih banyak relik dan memperoleh sumber daya. Keduanya memiliki kontradiksi alami dalam kebutuhan mereka akan sumber daya dan keduanya memiliki poin-poin validnya sendiri. Sembari mendengarkan, Luban membuat suatu pengamatan. Tampaknya kawanan serangga itu benar-benar telah menghilang dari dunia ini. Titik waktu ini seharusnya terjadi setelah kunjungan terakhirnya ke Wastelen ketika dia menghancurkan portal yang menghubungkan Ancient Overlord ke Wastelen. Suangsin, Moment, dan Singer seharusnya kembali ke Utopia, berbagi informasi yang relevan, sehingga menyebabkan perubahan monumental di Utopia. Menghadapi era transformasi drastis ini, orang-orang sedang mencari arah masa depan, karenanya, perdebatan semacam itu sedang berlangsung. Selama periode ini, plaza debat berfungsi sebagai tempat bagi perwakilan berbagai faksi untuk menyampaikan gagasan mereka. Setiap hari, individu dari berbagai faksi saling bertikai di sini, sementara warga negara yang memiliki hak suara mendengarkan perspektif mereka, yang memungkinkan mereka memutuskan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan mendatang. Kini Luban mengerti mengapa pria yang ditemuinya siang itu merasa bahwa membagikan makanan adalah praktik tidak jujur, karena sama saja dengan memancing warga dengan uang, terutama warga marginal dengan kondisi hidup yang kurang menguntungkan. Bagi orang-orang di Utopia yang lebih suka berselisih pendapat untuk menang, sungguh, ini bukanlah taktik yang lazim. Mengenai aturan, sambil mendengarkan perdebatan mereka dan mengamati warga lainnya, Luban juga secara kasar memilah aspek-aspek luar biasa dari Utopia. Alasan kota ini disebut Utopia adalah karena kota ini didirikan oleh seorang santo bernama Plato, nama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aturan-aturan dalam Utopia bukanlah buatan manusia, melainkan ditentukan oleh Plato, kemampuan superpower sang santo. Dalam Utopia, setiap orang memiliki hak untuk menentukan pemilik kota dan juga dapat memilih untuk mencalonkan diri dalam pemilihan untuk menjadi penguasa kota. Setiap pemilihan bersifat terbuka, ditentukan oleh kehendak kolektif untuk suksesi sang santo, dan jika sang santo kehilangan dukungan rakyat, ia juga akan kehilangan kemampuan superpower yang sesuai. Terlebih lagi, semua properti di Utopia adalah milik publik, dan semua orang menuntut keadilan. Jika ada yang melakukan perundungan, pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya, mereka akan dikenai sanksi. Pelanggaran ringan dapat mengakibatkan pengusiran, sementara pelanggaran berat dapat mengakibatkan kematian langsung. Mengenai aturan-aturan spesifiknya, meskipun beberapa telah dirangkum, tidak seorang pun benar-benar mengetahui apa aturan yang sebenarnya, yang diketahui hanyalah bahwa hidup dengan metode yang benar dan tidak memihak, kemungkinan besar berarti tidak melanggar aturan. Atau, dengan kata lain, dalam Utopia, tindakan adil apapun akan dilindungi. Dan jika terjadi tindakan tidak adil, bahkan orang suci pun akan dikenakan hukuman. Daripada mengatakan kota itu diperintah oleh sang santo, akan lebih akurat jika dikatakan sang santo diperintah oleh kota itu sendiri. Jadi itu memang praktik tidak jujur. Luban berpikir dalam hati. Jika persaudaraan pasir kuning terang-terangan menyuap pemilih dengan uang, mereka pasti akan menghadapi sanksi Utopia. Maka, mereka mengambil pendekatan licik dengan membagikan makanan dengan kedok tersebut, sebuah dalih yang jelas-jelas sesuai dengan aturan dan dapat dibenarkan. Dengan cara ini, persaudaraan pasir kuning memang berhasil menyuap pemilih secara efektif, tetapi tanpa mendapat hukuman dari Utopia. Sepertinya meskipun ada aturan, orang akan menemukan celah. Dalam hal ini, Luban khawatir ia tidak akan mampu mengubah pikiran orang lain dengan perjanjian untuk meraih kemenangan. Ia harus mendapatkan kepercayaan orang lain dengan perspektif dan tindakan yang mengesankan atau menemukan celah dalam aturan untuk menang. Dengan mengingat hal ini, Luban segera membuat rencana.
Meskipun tidak mengenal Utopia dan tidak yakin faksi mana yang dapat diandalkan, karena Utopia mengalami transformasi seperti itu akibat pengungkapan Suangsin dan yang lainnya, itu berarti mereka pasti berada di kota itu. Yang perlu Luban lakukan hanyalah menemukan mereka, menyatakan identitasnya, dan dia mungkin akan memperoleh kepercayaan besar, menjadi pahlawan di antara warga Utopia. Pada saat itu, bukan lagi sekadar membantu orang lain untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, akan lebih masuk akal jika Luban sendiri yang menjadi orang suci. Perdebatan akhirnya berakhir dengan kemenangan Garda Serigala Liar. Dibandingkan menjelajahi dunia luar, sebagian besar warga tampaknya lebih peduli dengan kehidupan mereka saat ini, lagi pula, di era ini, bahkan memandangi bintang pun merupakan kemewahan. Luban melihat perwakilan akademi pergi dengan putus asa, lalu dia mengikutinya. Bab 857. Aku, Tanah Perjanjian, mengirimkan uang. Sang penyair merasa agak sedih setelah kekalahannya dalam debat baru-baru ini, jelas melihat penonton bersorak lebih giat untuk lawannya. Dia merenungkan kekurangannya. Memang, bagi warga ini, menyelesaikan ketidaknyamanan hidup saat ini lebih nyata dan karenanya lebih penting, tetapi sebenarnya eksplorasi kami juga dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. Hanya saja, bagi banyak orang, investasi awal sulit diterima. Proposal Wildguard memang terdengar lebih andal, tetapi sumber daya di sekitar Utopia terbatas. Sekalipun bisa memenuhi permintaan untuk sementara, pada akhirnya akan habis, menjerumuskan kita ke dalam perselisihan internal yang tak berkesudahan. Dia benar-benar seorang pejuang, sangat agresif, dan sikapnya begitu berwibawa. Saya tidak bisa unggul dalam debat, meskipun saya sering memiliki poin-poin yang lebih logis, saya kalah dalam hal kehadiran. Debat tidak hanya dimenangkan dengan suara keras, tetapi suara yang keras juga cukup mengintimidasi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tanpa menyadari ada dua orang yang berdiri di hadapannya. Baru ketika pihak lain menyapanya, sang penyair tiba-tiba mendongak. Dua orang itu, seorang pria dan seorang wanita, memiliki penampilan yang mencolok, yang membuat sang penyair awalnya bertanya-tanya apakah ada orang-orang menarik di kota itu sebelum ia berhenti di tengah jalan. Siapa kamu? Sang penyair menatap mereka dengan curiga. Karena masuknya orang-orang asing ke Utopia yang baru-baru ini terkait dengan Tanah Perjanjian, termasuk mata-mata dari negara kota lain, ia tetap waspada dan siap melarikan diri. Kami sedang mencari seseorang. Apakah kamu kenal Suangsin? Luban bertanya terus terang dan terbuka. Suangsin, apakah maksudmu Tuan Suangsin yang membawa kembali berita dari Tanah Perjanjian? Sang penyair merenungkan nama itu sejenak sebelum akhirnya mengerti. Tanah Perjanjian. Tampaknya mereka menganggap zona percobaan peradaban lama sebagai Tanah Perjanjian bagi peradaban baru. Dengan wabah serangga yang sebagian besar telah diberantas hari ini, wilayah itu memang dapat dianggap kaya akan sumber daya. Sekalipun sebagian besar makanan yang disimpan telah kedaluarsa dan tidak dapat dimakan, mungkin masih ada beberapa benih atau embrio hewan yang diawetkan. Dan jika tidak ada yang lain, masih ada banyak baja untuk dibagikan. Belum lagi sejumlah besar data era lama yang, bahkan tanpa listrik, mungkin dapat diekstraksi dengan upaya dari para Saint dan Transcendent lainnya. Dari perspektif ini, Tanah Perjanjian diberi nama yang tepat. Dibandingkan dengan surga yang berlimpah susu dan madu, bagi penduduk Wastelen masa kini, teknologi modernlah yang sesungguhnya. Ya, kami adalah teman Suangsin dan ingin memberikan beberapa informasi tentang Tanah Perjanjian, kata Luban segera. Kelemahan terbesarnya dalam hidup adalah kejujurannya. Kamu, teman Tuan Suangsin. Sang penyair memandang Luban dengan waspada. Jangan mencoba menipuku. Luban bingung dengan reaksi penyair itu, tanda tanya bermunculan di atas kepalanya. Selama periode ini, banyak sekali penipu yang mengaku mengenal Tuan Suangsin. Ada yang mengaku mengenalnya dan bisa memberikan lokasi Tanah Perjanjian, ada pula yang mengaku butuh uang untuk menjelajahinya. Kau tidak terlihat seperti penduduk setempat. Bagaimana mungkin kau mengenal Tuan Suangsin? Penyair itu berseru, sambil berpikir, jika kedua orang ini benar-benar mengenal Tuan Suangsin, mereka pasti sudah dibawa ke akademi untuk menikmati hak istimewanya daripada menghentikannya di jalan. Selanjutnya, kau mungkin akan mengaku punya informasi tambahan tentang Tanah Perjanjian, lalu menipuku agar memonopolinya sebelum kabur membawa semua harta bendaku, kan? Dia tampaknya cukup berpengetahuan tentang metode penipuan. Kami sebenarnya punya informasi tambahan tentang Tanah Perjanjian, Luban mengakui dengan jujur. Lihat, aku tahu itu. Kau tidak akan pernah menipuku. Mendengar percakapan antara penyair dan Luban, Feng Yu menghela napas lalu berkata, bagaimana kalau begini? Kau bawa kami ke akademi, dan kami akan berhadapan langsung dengan Suangsin. Kalau kami penipu, kau bisa tangkap kami di tempat. Kalau kami kenal dia, berarti kau sudah membantu kami. Mendengar kata-kata Feng Yu, penyair itu merenung sejenak, lalu mengangguk.
Itu masuk akal, jawab sang penyair. Aku akan membawamu menemui Tuan Suangsin, tapi jangan berpikir untuk melarikan diri. Dengan itu, dia memimpin jalan. Meskipun remaja dianggap dewasa di Wastelen, tampaknya keterbatasan tubuh manusia masih ada. Beberapa kata sederhana, dan kaum muda mudah tertipu. Akademi tersebut terletak di antara oasis dan piramida, bertempat di dalam bangunan persegi. Meskipun disebut akademi, bagian utamanya adalah perpustakaan, dan tidak menawarkan kelas. Sebaliknya, para petualang yang menjelajahi relik membawa pulang benda-benda untuk diidentifikasi, disimpan, dan dianalisis. Saat mereka berjalan, Luban melihat sisa-sisa teknologi modern, sebagian besar telah digunakan kembali dari penggunaan aslinya. Antena parabola benar-benar berfungsi sebagai tutup panci yang diisi dengan berbagai barang, ban mobil dipasang pada kereta dorong, dan tablet serta telepon seluler digunakan sebagai cermin. Konon katanya di dalam piramida itu terdapat lemari es dan mesin cuci, yang hanya bisa dioperasikan dengan kekuatan para santo. Ini mungkin merupakan pemandangan umum di atas tanah kosong, orang-orang menggunakan benda-benda berteknologi tinggi tanpa kemampuan untuk memproduksinya. Perjalanan mereka untuk memulihkan peninggalan tersebut adalah untuk memulihkan tingkat teknologi masa lalu. Sepanjang perjalanan, Luban juga melihat berbagai slogan politik, Dewan Pasir Hisap membuat utopia hebat kembali, pelindung setia Anda, penjaga liar, Anda selalu dapat mempercayai persaudaraan pasir kuning. Dia bahkan memperhatikan slogan akademi itu sendiri. Masa depan umat manusia terletak jauh di dalam gurun. Ya, itu cocok dengan gaya pragmatis akademi. Tidak terlalu menginspirasi. Menurut metode kampanye yang dipelajari Luban di bumi, terlepas dari kemampuan seseorang dalam menyampaikan sesuatu, seseorang harus terlebih dahulu menggembungkan retorika dan membuat sketsa visi besar agar tidak kehilangan momentum, itulah cara mengamankan suara. Berbicara soal menyerang pesaing, menimbulkan masalah secara diam-diam, dan menyuap sebaiknya tidak diucapkan, taktik semacam itu akan dikutuk di utopia. Saat memasuki akademi, Luban melihat sekelompok orang tengah serius mempelajari sepeda, mencoba mencari tahu cara kerjanya, sementara kelompok lain merenungkan mesin pesawat, mencoba membuka kapnya. Tak lama kemudian, ketiganya mencapai lantai 2 akademi, tempat deretan buku, sebagian besar berisi literatur dan hiburan, dipajang, dengan sedikit teknologi yang mengkhawatirkan. Tampaknya di akhir era lama, orang-orang sudah menyerah pada pengembangan dan kelangsungan hidup, sebagian besar tenggelam tak berdaya dalam hiburan. Di antara rak-rak buku, Luban melihat seorang wanita yang dikenalnya sedang membaca buku bersama dua wanita lainnya. Menyadari gerakan di sana, wanita itu mendongak. Penyair, apakah itu kamu? Bab 858. Idealis. Suangsin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Luban lagi. Dia mengira Luban telah tewas dalam bencana kawanan serangga itu, lagi pula, bertahan hidup dari serangan gencar seperti itu tampaknya mustahil. Namun kini, dia ada di sana, hidup dan sehat, berdiri tepat di hadapannya. Menakjubkan. Tuan Lu. Selama merenung, Suangsin dengan cepat mempertimbangkan sebuah kemungkinan. Ini pasti penipu. Bisa jadi seseorang dari negara kota lain, menyamar sebagai Luban untuk mendapatkan kepercayaannya, mencoba melanggar utopia dari dalam. Namun, ia kemudian berpikir ulang, hanya mereka bertiga yang tahu tentang keberadaan Luban. Ia hanya bercerita tentangnya kepada petinggi senat, termasuk Sang Santo. Sekalipun mereka tahu nama Luban, mereka tidak mungkin tahu seperti apa rupanya. Sepertinya kalian semua baik-baik saja. Tidak menyadari pikiran Suangsin, Luban mengamati sekelilingnya. Kukira kau juga jadi korban kawanan serangga itu. Ternyata kau berhasil lolos. Mendengar perkataan Luban membuat Suangsin merasa sedikit lega. Dia tidak tahu bagaimana Luban bisa selamat, tetapi menurut Tuan Du, Luban seharusnya memiliki kekuatan khusus tertentu, sama seperti dirinya. Jadi, sekarang setelah dipikir-pikirnya, wajar saja jika Luban mampu bertahan dalam keadaan mengerikan seperti itu. Jadi, kalian benar-benar saling kenal. Sang penyair memandang pasangan itu, yang tampak cukup akrab satu sama lain. Ya, penyair, izinkan saya memperkenalkan Luban. Dialah yang membawa kita ke tanah perjanjian. Suangsin kemudian mengalihkan pandangannya ke Feng Yu di samping Luban. Dia tidak mengenali orang ini. Saya Feng Yu. Melihat kebingungannya, Feng Yu memperkenalkan dirinya. Suangsin menyapa dengan sopan. Ia menoleh ke arah Luban. Kalian datang di waktu yang tepat. Kami sedang mempersiapkan ekspedisi untuk menjelajahi tanah perjanjian. Wilayahnya telah berubah karena hujan deras yang terus-menerus, tetapi senat tidak setuju dengan kepergian kami. Dia berbicara terus terang. Sang Santo akan segera mengundurkan diri. Sebelum Santo yang baru ditentukan, eksplorasi semacam itu harus ditunda. Selain itu,
Menurut informasi yang saat ini diperoleh Akademi, faksi-faksi pesaing lainnya tidak ingin menjelajahi Tanah Perjanjian. Suangsin secara singkat menyebutkan faksi-faksi utama dalam utopia yang didukung oleh Senat. Pertama dan terpenting, tentu saja, adalah Akademi. Sebagai kekuatan utama eksplorasi, Akademi membutuhkan sumber daya yang substansial, yang secara inheren berbenturan dengan faksi lain. Garda liar bertugas menjaga ketertiban di dalam kota, pasukan militer utopia. Strategi utama Garda Serigala Liar berfokus pada pengembangan pertanian dan penguatan pertahanan untuk menikmati hidup sederhana mereka. Persaudaraan Pasir Kuning terdiri dari beberapa pedagang. Mereka kaya dan menganjurkan pengembangan jalur perdagangan serta hubungan persahabatan dengan negara kota lain. Dewan Pasir Hisap mungkin terdengar seperti organisasi resmi, tetapi sebenarnya merupakan sekelompok anak muda berkekuatan super yang berafiliasi dengan Dewan Tetua. Mereka memiliki pendirian yang sangat keras dan berusaha berperang melawan negara kota lain untuk merebut lebih banyak sumber daya. Di antara faksi-faksi tersebut, hanya Dewan Pasir Hisap yang tetap netral mengenai penjelajahan Tanah Perjanjian, dan bersedia untuk mempromosikan penjelajahan oleh Akademi setelah mengambil alih kekuasaan. Hal itu bisa dimengerti. Bagi Garda Serigala Liar, benteng mereka ada di Utopia. Jika Tanah Perjanjian dieksplorasi dan Utopia kedua dibangun di sana, kekuatan Garda Serigala Liar bisa berkurang. Terlebih lagi, karena sumber daya dan curah hujan Tanah Perjanjian, wilayah itu mungkin akan berkembang menjadi lebih makmur daripada utopia asli, yang sulit mereka terima. Persaudaraan Pasir Kuning, yang didorong oleh kepentingan pedagang, tentu saja bertujuan mengembangkan perjalanan dan perdagangan. Sumber daya yang berpotensi diperoleh dari penjelajahan Tanah Perjanjian dapat membuat beberapa barang menjadi tidak berharga sama sekali, sebuah kerugian besar bagi mereka. Dewan Pasir Hisap perlu memanfaatkan penemuan di Tanah Perjanjian untuk memperluas kekuatan militer mereka agar dapat melawan musuh eksternal. Jadi, yang ada di pikiranmu cuma menjelajahi kota itu, nggak ada yang lain. Setelah mendengarkan, Feng Yu bertanya balik. Suangsin tampak bingung. Misalnya, menjelajahi kota ini untuk mencari sumber daya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, peralatan dapat digunakan untuk mengembangkan produktivitas, curah hujan yang melimpah dapat digunakan untuk menanam lebih banyak tanaman, hal-hal seperti itu. Feng Yu menyarankan dengan ragu-ragu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Suangsin menjawab. Tampaknya dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Lalu mengapa kamu ingin menjelajahi reruntuhan itu? Feng Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Awalnya, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kawanan serangga, tetapi sekarang masalah itu sudah teratasi. Sekarang, kami ingin lebih memahami masa lalu, untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan. Suangsin menyatakan seolah-olah itu adalah hal paling alami di dunia. Seolah-olah menjelajahi reruntuhan dan mencari pengetahuan adalah naluri bawaan yang mendasar seperti makan dan minum. Itulah mengapa kamu kurang dukungan. Feng Yu memberikan pendapatnya. Dan Luban segera mengerti. Kelompok cendekiawan ini hanya berpikir untuk menjelajahi dunia dan tidak menunjukkan niat untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Sederhananya, mereka adalah tipe orang yang secara naluriah memecahkan masalah matematika yang disajikan kepada mereka tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan penggunaan praktisnya. Mereka bukan kaum pragmatis, tetapi menyerupai kaum idealis. Orang-orang seperti itu, tentu saja, tidak dapat memperoleh pemahaman mayoritas. Di Wastelen, warga Utopia menyibukkan diri dengan apa yang akan dimakan malam ini, apa yang akan dimakan besok, dan berapa lama mereka akan hidup, sementara para cendekiawan ini merenungkan hakikat dunia, bintang-bintang di atas langit. Bayangkan, kalau Anda bahkan tidak bisa mengamankan pekerjaan Anda, tidak yakin dengan makanan besok, dan seseorang mulai berbicara kepada Anda tentang bintang-bintang dan laut, Anda niscaya akan berpikir mereka mengigau, tidak layak untuk Anda perhatikan. Itulah Akademi. Entah karena tidak peduli dengan masyarakat banyak atau asyik dengan dunia mereka, begitulah mereka. Feng Yu melirik Luban. Orang-orang ini sepertinya tidak mungkin berhasil. Kalau harus memilih, lebih baik tidak memilih mereka, bisiknya. Bagi misi Luban, Akademi jelas merupakan pilihan yang sulit untuk berhasil. Manusia tampaknya selalu berfokus pada keuntungan langsung, meskipun menjelajah reruntuhan mungkin menghasilkan keuntungan 10 atau 100 kali lipat. Namun, kebanyakan orang hanya bisa melihat keuntungan langsung yang kecil. Hal ini juga berkaitan dengan rata-rata harapan hidup di Wastelen. Bagi orang-orang ini, apalagi 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pun tak terbayangkan, karena mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Padu juga memberitahu kami hal serupa. Kami juga berusaha meningkatkan diri, menemukan hal-hal yang bisa kami sampaikan untuk meyakinkan semua orang, tapi itu tidak semudah itu. Kata Suangsin. Tuan Du. Luban tahu bahwa orang-orang biasa di Wastelen menggunakan kemampuan mereka sebagai nama sandi dan tidak akan memiliki nama seperti miliknya. Jadi ini Tuan Du.
Dia ada di sini, Tuan Du Danping. Bab 859. Demokrasi Du Danping. Mendengar nama ini, Lu Ban merasakan harapan yang tak terelakkan. Dia telah mendengar dari Xia bahwa Du Danping telah muncul di Wastelen, dan sekarang, karena misinya telah diganggu, kemungkinan untuk bertemu Du Danping tentu saja meningkat. Kini, hanya dapat dikatakan bahwa Lu Ban merasakan semacam penutupan dalam takdirnya. Karena dia telah menyaksikan perbuatan Du Danping selama misinya, dia mulai mencari pecahan melodi yang ditinggalkan Du Danping, melakukan perjalanan melalui banyak domain asing, dan sekarang, dia akhirnya akan bertemu Du Danping. Lu Ban memperhatikan Suangsin bangkit dan berjalan menuju ruang dalam, lalu dia mengikutinya. Ruangan itu tidak memiliki pintu, melewati bahu Suangsin, Lu Ban melihat seseorang duduk di dalam. Lelaki itu mengenakan setelan jas yang pas, rambutnya disisir rapi, dan dia sedang memegang sebuah dokumen kuno, asyik membaca, hingga Suangsin angkat bicara, membuatnya mengangkat kepala dan menoleh. Tuan Du, ini Tuan Lu Ban, orang yang pernah membawaku ke tanah perjanjian. Suangsin berbicara, minggir untuk membiarkan Lu Ban mendekati pintu masuk. Lu Ban melihat dengan jelas wajah pria itu, ia tampak persis seperti Du Danping di foto-foto itu, tampan dan gagah. Wajahnya tampak lebih berdimensi dan mendalam secara langsung daripada dalam bayangan. Jika seseorang menambahkan bakat musiknya yang luar biasa dan aura misterius yang melekat pada seorang yang dipilih oleh dewa, sulit untuk tidak terpikat, tidak heran Song Yunyan, seorang pewaris kaya, begitu terpikat saat itu. Melihat Du Danping, Lu Ban ingin mengatakan banyak hal, tetapi dia tersedak kata-katanya. Aku sudah lama menunggumu, silakan duduk. Du Danping menepuk tempat di sampingnya. Suangsin pergi, Lu Ban dan Feng Yu berjalan masuk ke dalam rumah, yang merupakan ruang baca yang biasanya disediakan bagi para cendekiawan terkemuka untuk mempelajari buku sendirian. Ruangan itu kecil, tetapi terang benderang. Sebuah jendela telah dibuka, memungkinkan sinar matahari masuk dan menyinari buku dengan cahaya redup. Dilihat dari usianya, Du Danping dan Lu Ban tampak sangat mirip. Namun, Lu Ban selalu merasa pria ini jauh lebih tua darinya. Aku telah bertemu banyak orang yang dipilih oleh dewa, kalian memang sangat berbeda. Du Danping menatap Lu Ban, seakan-akan dia dapat melihat menembus penyamaran manusianya, tubuh aslinya telah berubah menjadi genangan daging yang meleleh. Sungguh tak masuk akal baginya bahwa dalam kondisi seperti itu, kewarasannya sudah negatif, namun ia masih bisa berpikir jernih, sungguh luar biasa. Berdasarkan pengalaman Du Danping, mereka yang kehilangan wujud manusianya dan berubah menjadi monster biasanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, atau mereka bukan lagi manusia melainkan makhluk ilahi atau anggota klan, seperti halnya penguasa kuno. Karena itu, pandangan Du Danping beralih ke Feng Yu di sampingnya. Wanita ini jelas bukan orang pilihan dewa, dan Du Danping segera merasakan bahwa Feng Yu bahkan bukan manusia. Mungkinkah sang pilihan dewa ini telah menjadi anggota klan dari wilayah asing? Terlebih lagi, ada aura yang lebih unik pada Lu Ban, mengingatkan Du Danping pada makhluk-makhluk yang mencari distorsi dan kekacauan di wilayah asing. Jika dia tidak tahu bahwa orang pilihan dewa sejenisnya akan datang, mungkin Du Danping akan menganggap Lu Ban sebagai musuh. Du Danping memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Lu Ban memperkenalkan dirinya seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Du Danping melirik Lu Ban, lalu Feng Yu, mengira mereka tengah memainkan permainan yang cukup besar. Jangan pedulikan aku hanya seorang pengembara. Feng Yu tersenyum pada Du Danping yang mengirimkan hawa dingin halus ke dalam dirinya. Begitu ya, baiklah, misiku adalah membantu Akademi menjadi pemenang pemilihan ini dan sekaligus memberantas semua pemuja sesat yang mungkin ada di Utopia. Du Danping menyatakannya dengan singkat. Membantu Akademi. Feng Yu mengangkat alisnya, meskipun dia tidak jelas tentang hubungan antara Lu Ban dan Du Danping, sepertinya, mengingat pilihan Du Danping untuk membantu Akademi, Lu Ban kemungkinan akan bergabung dengan faksi ini juga. Dan Akademi jelas merupakan yang paling kecil kemungkinannya untuk menang. Ya, aku sudah di sini selama 3 bulan, yang seharusnya sudah lebih dari sebulan sebenarnya. Untungnya aku sudah membuat janji sebelumnya dan memberitahu orang-orang di sekitarku bahwa aku akan mundur ke pegunungan untuk penelitian, kalau tidak Yunyan mungkin akan khawatir. Du Danping mengangguk, ekspresinya melembut secara signifikan saat dia menyebut Song Yunyan. Barangkali cintanya kepada pujaan hatinya di tanah kelahirannya lah yang menopang kewarasannya saat ia berkelana melintasi wilayah asing tersebut. Peluang Akademi untuk menang sangat tipis. Feng Yu menyatakan. Memang, selama 3 bulan ini, melalui interaksi dengan para anggota Senat, saya telah memahami secara garis besar pergerakan berbagai faksi. Saat ini, Garda Serigala Liar dan Persaudaraan Pasir Kuning memiliki dukungan tertinggi, berikutnya adalah Dewan Pasir Hisap. Dukungan Akademi bahkan tidak mencapai 5%, yang sebagian besar hanyalah anggotanya sendiri dan keluarga mereka. Du Danping menjelaskan secara singkat.
Tapi misi saya adalah membantu Akademi menang. Apakah kamu punya strategi? Lu Ban bertanya. Ia tidak menyinggung situasi Song Yunyan, bagi Du Danping, takdir kematian masih di masa depan dan tidak memengaruhi masa kini. Saat ini, Akademi memiliki peluang terbaik, yaitu memanfaatkan kemunculan Tanah Perjanjian dan memperoleh beberapa sumber daya berharga dari sana. Menggunakan sumber daya ini untuk mendapatkan dukungan Senat adalah satu-satunya cara kita bisa menang. Du Danping menjelaskan. Senat mengendalikan sejumlah besar suara dalam pemilu ini, dan mereka juga memiliki wewenang untuk menentukan arah masa depan utopia. Selama kita bisa mendapatkan dukungan Senat, mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah hal yang mungkin. Sepertinya tempat ini tidak sepenuhnya demokratis. Lu Ban berkomentar. Demokrasi sejati, jika memang ada, tidak akan ada di Wastelen. Di sini, setiap orang pada dasarnya berbeda, ada yang cukup kuat untuk bertahan hidup di antara gurun dan monster, sementara yang lain lemah seperti manusia. Manusia tidak dilahirkan setara, dan memperjuangkan demokrasi hanyalah distorsi dari utopia. Du Danping menjelaskan. Di dunia yang normal, demokrasi tentu punya landasan untuk eksis, tetapi di tempat seperti domain asing, tanah terlantar, mengejar demokrasi secara membabi buta hanyalah sikap keras kepala. Di sini, kekuatan setiap orang berbeda-beda, ada yang kuat, mampu bertahan hidup di gurun di antara monster, yang lain lemah seperti manusia biasa. Mustahil bagi orang biasa dan transenden untuk memiliki hak yang sama, jumlah suara yang sama. Namun, aturan-aturan utopia secara eksplisit mensyaratkan pemungutan suara yang demokratis. Maka, para sakral dari generasi-generasi sebelumnya menafsirkan aturan-aturan ini dan memperluas keberadaan Senat. Tanpa melanggar aturan-aturan tersebut, mereka mencapai kekuasaan terpusat di atas demokrasi. Dengan mempertimbangkan hal ini, meskipun pemilu di utopia harus adil, jujur, dan terbuka sesuai aturannya, masih adakah jalan pintas yang bisa ditempuh? Pada saat itu, Lu Ban mendapat sebuah ide. Bab 860, Bapa Surgawi. Misi Anda adalah membantu Akademi mencapai kemenangan, dan misi saya adalah memilih faksi untuk didukung, sambil juga menentang yang dipilih oleh dewa. Kata Lu Ban. Awalnya ia berpikir akan menemukan musuh-musuh yang dipilih dewa, lalu memilih faksi yang berbeda. Namun, karena misi Du Danping adalah mendukung Akademi, ia tentu saja akan mengikutinya. Adapun para terpilih dewa dari golongan lain, mereka memiliki kegunaan yang berbeda untuk Lu Ban. Para terpilih dewa yang berseberangan ini kebanyakan menyimpan niat jahat terhadap wilayah asing ini. Tindakan mereka pasti akan menyebabkan kerugian di sini. Kita hanya perlu menemukan kerusakan ini dan mengungkapnya. Dengan begitu, kebanyakan orang akan melihat dengan jelas apa yang harus mereka pilih. Proses berpikir Lu Ban sederhana saja. Jika mereka semua dipilih oleh dewa seperti si manusia ikan kecil bermata empat, kebanyakan ide mereka akan buruk. Selama ide-ide ini terungkap dan ditangani, kemungkinan besar anggota Senat yang tersisa akan memilih Akademi. Lagi pula, orang-orang tidak buta, mereka tidak mungkin melihat suatu pilihan yang seluruhnya merugikan dan tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masih ingin membenturkan kepala mereka ke dinding untuk mencobanya. Ini memang sebuah metode. Du Danping setuju. Tapi para dewa pilihan lawan yang bisa berpartisipasi dalam misi ini pastilah luar biasa, jadi kalian harus berhati-hati. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri karena misi Du Danping tidak melibatkan perlawanan, jadi secara teori, musuh-musuh pilihan dewa itu tidak mengetahui keberadaannya. Namun, Lu Ban jelas akan menghadapi mereka secara langsung. Tidak perlu khawatir tentang itu. Lu Ban berpikir sejenak, tetapi tidak menceritakan kepada Du Danping tentang pengalamannya menimbulkan masalah di wilayah asing dan menyaksikan runtuhnya dunia tersebut. Di satu sisi, tingkatkan reputasi dan pengaruh Akademi di antara anggota Senat, tunjukkan kepada mereka manfaat menjelajahi reruntuhan. Di sisi lain, cari kekuatan lain yang mungkin telah dipilih oleh dewa di antara mereka dan kalahkan mereka. Du Danping dengan cepat merangkum tujuan misi mereka. Kita juga harus waspada terhadap aliran sesat di kota ini. Dia menambahkan sebagai pengingat, para pemuja sesat. Lu Ban penasaran tentang organisasi misterius apa saja yang ada di Wastelen. Awalnya, ada tanda-tanda penguasa kuno lain yang menyusup ke Wastelen. Mereka kebanyakan memengaruhi beberapa orang biasa dengan inspirasi yang lebih tinggi melalui pembicaraan mimpi, menggoda mereka untuk menyebarkan nama mereka. Namun, karena kehadiran kawanan kaki serangga, kepercayaan ini tidak dapat menyatu dengan baik dan membentuk sebuah sistem. Du Danping menjelaskan. Namun kini, setelah kawanan Buckleg menghilang, banyak kepercayaan tentang makhluk ilahi yang sebelumnya tersembunyi mulai bermunculan, dan beberapa bahkan diam-diam mengendalikan negara kota. Dia meletakkan buku di tangannya, lalu mengambil selembar kertas rumput berisi catatan-catatan tertulis. Di antara mereka, yang paling penting adalah Bapa Surgawi.
Dia adalah salah satu makhluk ilahi paling awal yang menyebarkan kehadirannya di tanah terlantar. Menurut pemahaman saya, setidaknya satu negara kota telah menjadi taman bermainnya. Luban teringat pada berhala dewa yang ditemuinya saat mendengar nama ini. Deskripsi berhala ilahi itu berasal dari tanah terlantar. Luban pernah mendapatkan berhala ilahi, Bapa Surgawi, dalam perjalanannya untuk mengawal Ember ke kuil agung Pulau Harmoni. Kedua berhala ilahi itu dapat beresonansi dan terhubung satu sama lain. Sebelumnya, ia mengira ini mirip dengan alat komunikasi. Sekarang tampaknya memang ada wujud ilahi yang dijuluki Bapa Surgawi. Bapa Surgawi sendiri menyebarkan penyakit, wabah, dan kerusakan, dan para pengikutnya akan bermutasi, berubah menjadi mayat hidup, hantu, zombie, dan sejenisnya. Selain itu, para pengikut ini terus menyebarkan penyakit, menimbulkan ancaman besar bagi peradaban. Keberadaan Bapa Surgawi merupakan ancaman yang sangat besar. Du Danping menjelaskan lebih lanjut. Sebagian besar pengikut Bapa Surgawi memiliki berhala ilahinya, yang melalui beberapa ritual unik dapat menimbulkan penyakit. Hal favorit mereka adalah menyebarkan penyakit dan kerusakan ini di kota-kota yang padat penduduk, mengubah semua orang di kota menjadi seperti mereka. Setelah memeluk iman Bapa Surgawi, rasa sakit akibat penyakit dan liku-liku kerusakan menjadi ekstasi yang menyenangkan yang mereka nikmati. Itu agak aneh. Luban berkomentar setelah mendengar ini. Du Danping menatap Luban lalu Feng Yu, ragu untuk berkomentar lebih lanjut, lalu berkata, "Aku curiga para pengikut Bapa Surgawi telah datang ke Utopia untuk menciptakan kekacauan. Sementara itu, pasukan mereka mungkin sedang bergerak menuju Utopia, bersiap untuk berperang. Tetapi menurut pendapatmu, orang-orang percaya Bapa Surgawi ini semuanya sangat rusak, tidakkah orang dapat mengenali mereka hanya dengan melihatnya sekilas?" Feng Yu bertanya, "Itu tidak pasti. Apa yang disebut kerusakan bukan hanya eksternal. Seperti penyakit, baik penyakit fisik maupun mental adalah penderitaan. Beberapa pengikut Bapa Surgawi mungkin tampak seperti orang biasa di luar, tetapi hati mereka telah lama terdistorsi. Para pengikut ini kemudian membaur dengan kerumunan untuk menyebarkan polusi." Du Danping menyimpan buku catatannya dan mengembalikan buku-buku di atas meja kerak buku. "Kita tidak hanya perlu memenangkan pemilu, tetapi juga berurusan dengan para terpilih dewa dari wilayah asing lainnya dan para pengikut Bapa Surgawi. Jika kita gagal dalam aspek apapun, Utopia bisa menuju kehancuran. Aku tidak pandai bersosialisasi, jadi biarkan aku yang menangani pencarian para pilihan dewa dan pengikut Bapa Surgawi ini," kata Luban. Kampanye dan sebagainya bukanlah kekuatan Luban, ia hanya pandai menanamkan beberapa kata dalam pikiran orang-orang tersebut. Melawan monster merupakan keahlian Luban. Itu bukan masalah. Aku akan menghadiri perjamuan malam ini, beberapa anggota senat yang berpengaruh akan hadir, dan kita bisa menghubungi mereka untuk melihat apakah ada anggota terpilih dewa dari kubu lain yang hadir. Du Danping berkata sambil tersenyum. Sebuah perjamuan. Feng Yu melirik Luban. Tiba-tiba, dia merasa bahwa kehadiran Luban mungkin akan membuat pemilihan di akademi menjadi lebih menantang. Ada apa? Jamuan makan berarti akan ada makanan enak, kita bisa menikmati hidangannya. Luban berkata pada Feng Yu dengan penuh semangat. Makan lebih banyak saat waktunya tiba. Feng Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Luban menjawab dengan tegas. Dia dan Feng Yu berganti pakaian untuk perjamuan yang disiapkan oleh Du Danping dan tiba di pintu masuk sebuah bangunan di bawah piramida saat senja. Bangunan ini, tidak seperti bangunan lain yang hanya berfungsi untuk fungsi semata, memiliki tiang-tiang yang diukir dengan gambar tanaman dan hewan yang tampak hidup, tampak megah dengan pencahayaan yang terang dan suara yang riuh. Luban mengenakan jubah berwarna polos, simbol seorang sarjana dari akademi, ditandai dengan ikon mata akademi di bagian belakang jubah. Feng Yu mengenakan gaun putih muda dan sandal, setidaknya seorang wanita dewasa berusia 20-an, dengan lebih banyak ketenangan daripada para remaja dari Wastelen yang harus mengambil tanggung jawab manajerial, menarik banyak tatapan begitu dia muncul. Akan tetapi, saat Feng Yu memegang lengan Luban, semua pria itu memperlihatkan ekspresi kecewa. Dan Luban hanya melihat makanan di pesta itu. Deretan makanan yang menggugah selera tersaji di samping meja, bagaikan surga kuliner jika dibandingkan dengan bubur coklat yang mereka santap siang tadi. Luban mengambil sesuatu yang tampak seperti kaki suatu makhluk, hangus di permukaan, lalu menelannya. Dia bertanya pada pelayan di dekatnya yang mungkin baru berusia 14 atau 15 tahun. Kaki serangga. Pelayan perempuan itu berhenti sejenak, lalu menjawab. Wajah Luban mengerut seperti pare. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin,
Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.